Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Benih Siapa di Rahim Istriku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Kamu memang tidak pernah melihat aku menangis, Mas. Makanya setiap menorehkan luka di hatiku, kamu langsung bersembunyi dan tidak mau melihat betapa terlukanya aku. Betapa banyaknya air mata yang sudah aku tumpahkan karena sakit yang terus-menerus kamu berikan. Sindirku membuat laki-laki yang pernah aku cintai dengan segenap jiwa dan raga itu diam membisu. Dia menundukkan wajah semakin dalam dan jemarinya kembali meremas satu sama lain. Cukup lama kami duduk saling diam dengan jarak lebih dari 2 meter. Aku sengaja menjaga jarak cukup jauh dengan batu besar di tangan sebagai senjata jika tiba-tiba Mas Aziz kembali macam-macam. Hingga akhirnya sebuah mobil milik lelaki yang memberi sejuta harapan namun telah pupus setelah mengetahui maksudnya mendekatiku menepi. Dan dia keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. Kamu kenapa, Ran? Kamu baik-baik saja kan? Apa Aziz menyakiti kamu? Kak Hamzah berjalan setengah berlari menghampiri. Gurat khawatir terpancar jelas di wajahnya. Andai saja itu benar-benar tulus. Pasti bahagia sekali rasanya hati ini. Sayang, semua itu hanya sandiwara belaka. Apa yang udah lo lakuin sama calon istri gue? Laki-laki bertubuh tegap itu menarik kerah baju mantan suami, menghunus mata Mas Aziz dengan tatapannya, dan mengangkat kepala hendak meninju wajah ayah biologis Safaras. Silahkan kalian bersandiwara sesuka hati kalian. Aku muak dengan kalian berdua yang begitu jago acting. Melangkah menuju mobil. Duduk di kursi penumpang depan sambil melipat tangan di depan dada. Aku lihat Kak Hamzah mendorong tubuh Mas Aziz. Hingga lelaki yang pernah menancapkan panah cinta di dinding hatiku itu terjerembab. Kamu tidak apa-apa kan, Ran? Lagi, dia bertanya dengan nada penuh dengan kekhawatiran. Seperti yang kakak lihat, aku baik-baik saja, ketusku. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi aku sempat khawatir banget pas Bunda nelpon. Terus bilang katanya kamu menghubungi beliau sambil nangis-nangis. Aku sampai gak fokus nyetir dan hampir nabrak, Ran. Untung saja aku masih bisa mengendalikan diri. Bebernya panjang lebar. Untuk apa mengkhawatirkan aku, Kak? Kok kamu nanyanya begitu sih, Ran? Ya jelas aku khawatir dong. Kamu ini calon istri aku dan aku sangat mencintai kamu. Wajar jika aku sangat mengkhawatirkan kamu. Memangnya ada yang salah? Mata elang laki-laki itu terus memindai wajahku. Cinta. Bohong kamu, Kak. Aku tahu niat kamu menikahi aku hanya karena ingin menjadi muhalilnya Mas Aziz kan? Kamu hanya berpura-pura peduli. Datang seolah pahlawan yang ingin mengangkat diriku dari keterpurukan. Namun nyatanya, kakak hanya berniat menorehkan luka yang begitu dalam. Kakak hanya ingin mencicipi ragaku. Dan setelah itu menyerahkan aku sama Mas Aziz. Kalian sudah bersekongkol kan? Jahat. Tanpa dikomando, 2 bulir kristal lolos dari kedua sudut netra meninggalkan jejak lurus di pipi. Rasanya nyeri sekali hati ini. Tidak menyangka kalau Kak Hamzah memiliki pikiran sepicik itu. Kamu ngomong apa sih, Ran? Pasti Aziz habis mencuci otak kamu sehingga kamu tiba-tiba berubah kan? Iya kan? Kakak pikir aja sendiri. Ya Allah, Ran. Kalau kakak berniat ingin menjadi muhalilnya si Aziz, ngapain juga kakak mengajak kamu menikah secara resmi? Pasti kakak bakalan ngajakin kamu nikah siri doang biar urusannya mudah. Untuk apa harus repot-repot mengurus perceraian kamu sama Aziz segala? Demi Allah, kakak memang berniat menjadi pendamping hidup kamu, menjadi sandaran hati kamu, bukan untuk sementara tapi untuk selamanya. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi Mas Aziz bilang, kamu masih percaya sama dia, potongnya. Aku menggeleng pelan. Ya sudah kalau begitu, orang somplak kok masih kamu dengerin siran, bisa ketularan somplak kamu nantinya. Ya maaf, melirik wajah teduh Kak Hamzah sekilas lalu kembali menunduk. Lain kali jangan dengarkan apa kata orang, Ran. Karena yang ingin menjalani biduk rumah tangga itu kita berdua. Pondasi rumah tangga yang kokoh itu harus didasari saling percaya, faham? Kok menggeram doang, protes pria itu. Terus, aku harus jawab apa? Memonjongkan bibir manja. Ya jawab iya kek, bilang faham kek atau apalah, asal jangan begitu doang. Maaf. Apa kamu belum percaya dengan apa yang sudah aku ucapkan, sayang? Percaya, Kak. Oke, terima kasih. Sekarang kita pulang. Bunda dan Farah sudah menunggu kamu. Lagi, aku menjawab dengan menganggukkan kepala.
Sepanjang perjalanan menuju rumah, aku terus saja membayangkan kejadian yang hampir saja menimpaku. Apa jadinya kalau tadi Mas Aziz benar-benar menodai? Pasti saat ini yang kurasa hanya kehancuran. Untung saja Tuhan masih menolong dengan cara menyadarkan hati mantan suami. Kalau tidak, astagfirullahalazim, bayangan itu benar-benar sudah berhasil mengganggu ketentraman hidupku. Ran, kok bengong? Ayo turun. Aku berjingkat kaget mendengar suara Kak Hamzah menoleh ke kanan dan ke kiri, celingukan seperti orang sedang kebingungan. Kita sudah sampai rumah kamu, sayang, ucapnya lagi dengan intonasi sangat lembut. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri dan keluar dari kendaraan roda 4 milik sahabat pamanku. Ketika melihat Bunda menyambut di depan pintu, air mata yang sudah sejak tadi aku tahan perlahan berlomba-lomba lolos, membasahi pipi. Bunda segera menarik tubuhku dalam lengkungannya, mengusap lembut kepala ini dan setelah dirasa cukup tenang, dia segera menangkup wajahku, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Aziz hampir saja memperkosa aku, Bun, jawabku pelan, seiring dengan air mata yang kembali berderai di pipi. Innalillahi. Ayah dan semua orang yang ada termasuk Kak Hamzah mengucap serempak. Apa dia melukai kamu? Tidak, Bun. Gila si Aziz, makin kesini otaknya semakin tidak waras. Sungut ayah terlihat emosi. Ya sudah, sekarang kamu duduk, istirahat dan makan. Bunda membimbingku berjalan ke arah meja makan dan membantuku untuk duduk. Sementara Kak Hamzah, aku lihat wajah lelaki itu sudah memerah dengan rahang mengeras serta kedua tangan mengepal. Sepertinya dia marah sekali mendengar kabar itu. Saya akan segera menikahi Raniatan supaya ada yang melindungi dia. Saya tidak mau Aziz kembali berbuat nekat, kata lelaki dengan alis tebal itu sambil menatap ke arahku. Tapi nak, kata Dimas, Sulis masih menahan buku nikah milik Rania. Jadi mereka berdua belum bisa mengurus perceraian secara hukum negara. Kini wajah Bunda yang terlihat kesal. Tenang saja Tante, saya yang akan mengurus semuanya. Saya akan mendatangi kantor urusan agama tempat Rania dan Aziz mendaftarkan pernikahan dan meminta salinan buku nikah tersebut. Kenapa dari kemarin tidak berpikir sampai ke situ? Kenapa otakku pendek sekali hingga harus mengemis meminta buku itu kepada ibu dan mengalami hal menyakitkan serta meninggalkan trauma seperti ini? Saya juga akan melaporkan Aziz ke kantor polisi atas tindakan pelecehan. Saya tidak akan membiarkan dia melenggang bebas. Saya pastikan dia akan mendekam di balik jeruji besi. Tolong kamu dukung Kakak Ran. Jangan biarkan mantan suami kamu itu berkeliaran lalu mengganggu hidup kamu dan Faras. Ibunya lagi penuh emosi, menjambak rambut frustasi, menyesal karena sudah bertindak gegabah dan hampir saja melakukan tindakan asusila terhadap Rania. Pasti saat ini dia tambah membenci diriku, dan akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan dia kembali. Bodoh, aku memang sangat bodoh. Terlalu sembrono dalam bertindak sehingga membuat wanita yang paling dicintai semakin menjauh saja. Memukul-mukul kemudi hingga tangan ini memerah juga berdenyut nyeri. Tapi mungkin rasa ini tidak seberapa dibandingkan apa yang sudah aku lakukan terhadap mantan istri. Semoga saja dia mempercayai ucapanku. Kalau Hamzah mendekati dia hanya karena ingin menjadi muhalilku saja, supaya mereka tidak jadi menikah. Apa yang akan terjadi dengan hatiku jika Rania dan Hamzah sampai bersatu? Pasti rasanya sakit sekali. Jangan mempersatukan mereka, Tuhan. Aku mohon, biarkan Rania menjadi jodohku dan izinkan aku menebus semua kesalahan yang telah aku perbuat. Dering ponsel dalam saku celana membuatku berjingkat kaget. Ada panggilan masuk dari ibu. Gegas ku tekan tombol hijau, menyapa wanita yang telah melahirkan aku. Walaupun merasa sedikit malas. Ada apa, Bu? Kok kayak gak suka gitu ibu nelpon? Kamu lagi di mana? Lama banget gak pulang-pulang, nganyap mulu. Rutluk ibu seperti biasa tanpa babi bu. Aku lagi OTW pulang. Buruan, antarin Vika bekerja. Iya, memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Malas berbicara lama-lama karena ujung-ujungnya selalu dipojokkan serta dicaci maki. Memang aku sadar, selama ini hanya menumpang hidup kepada mereka. Akan tetapi tidak seharusnya keluargaku mempermalukan aku seperti ini. Dulu ketika aku masih bekerja, tidak pernah tuh sama sekali mengungkit apa yang sudah aku berikan, apalagi mengatai keluarga sebagai benalu. Namun berbeda ketika diriku menjadi pengangguran. Semua mencaci dan menganggap diri ini sebagai parasit. Lama banget sih mas. Aku nungguin sampai lumutan tahu.
Sungut Rafika ketika aku baru saja membuka pintu mobil dan hendak keluar. Aku menatap bengis wajah wanita itu. "Kenapa liatinnya seperti itu?" protesnya sambil berkaca pinggang. "Sudah jelek, kelakuannya jelek pula. Mas lagi malas berdebat. Mas mau istirahat." "Gak bisa gitu dong mas, aku ada janji sama orang. Mas harus anterin aku sekarang." "Sudahlah Fik, sebaiknya kamu berhenti bekerja. Dosa. Lebih baik kamu melamar kerja di kantor-kantor atau menjadi SPG seperti Mbak Zalfa. Biar kata penghasilannya sedikit, tetapi halal. Kasihan ibu sudah tua dikasih makan uang haram terus sama kamu." Nasihatku panjang lebar, siapa tahu dia bisa mencerna ucapanku dan berubah. Panas perih menjalar di wajah ketika tangan Rafika mendarat di pipi dengan begitu keras. Dia menatap sengit wajahku dengan dada naik turun menahan emosi. "Berani bilang begitu lagi? Aku tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih kasar dari ini, mas," ancamnya. Bola mata perempuan berambut curly itu melotot hingga hampir lepas dari kelopaknya. "Terserah kamu lah, Fik. Pokoknya mas gak mau antar." Berjalan melewati dia. Akan tetapi dengan kasar Rafika menarik baju yang sedang aku kenakan sampai terdengar suara robekan. "Antarin sekarang atau mas gak aku kasih uang buat makan atau beli rokok?" "Mas gak mau, kamu naik taksi aja." "Mas Aziz sudah berani sama aku ya? Lupa, kalau selama ini yang ngasih makan itu aku." "Kamu juga lupa ya Fik, dari SMA sampai kuliah, siapa yang ngasih makan dan membiayai kamu sekolah? Terus aja mas, ungkit-ungkit makanan yang sudah aku telan. Memangnya habis berapa semuanya? Mas hitung saja, biar aku ganti semuanya." Jumawa, dapat uang dari cara yang haram saja bangga. "Ada apa sih kalian ribut-ribut?" Ibu segera keluar mendengar keributan yang kami berdua timbulkan. "Mas Aziz tidak mau mengantarkanku ke tempat kerja, Bu. Dia malah mengungkit-ungkit makanan yang sudah kita semua makan." "Kamu ini sis, keterlaluan banget. Gak tahu diri dan gak tahu diuntung. Masih mending adik kamu mau ngasih makan kamu. Masih aja melawan." Gegas masuk ke dalam rumah, mengunci pintu kamar tidak peduli dengan ocehan ibu serta adikku. Pusing, lelah hati serta pikiranku. Lebih baik tidur walaupun perut terasa lapar. Entah berapa lama aku terlelap. Suara gedoran pintu yang begitu kasar membuatku terperanjat dan segera beranjak dari tempat peraduan untuk membukakan pintu. "Ada apa sih Bu?" tanyaku seraya menguap. "Ada polisi di depan. Mereka membawa surat penangkapan atas kasus pelecehan seksual terhadap Rania. Apa kamu benar-benar melakukan itu, sis?" Ibu menatap tajam manik legamku. Aku menelan saliva yang terasa getir, serta mengganjal di kerongkongan. Tidak menyangka kasus ini akan masuk ke ranah hukum. Pasti Hamzah dan Bunda yang melaporkan kasus ini ke polisi. Aku yakin itu. "Kenapa diam, sis? Apa benar kamu sudah melecehkan Rania?" Ibu kembali bertanya dengan pindaian yang benar-benar tidak bisa aku mengerti. Mungkinkah dia masih mengkhawatirkan diriku? "Iya," aku menjawab singkat, tidak mau berbohong ataupun menutupi apa yang telah terjadi. "Astaga sis." "Sudahlah Bu, biar aku hadapi aparat penegak hukum itu sendiri." Mengayunkan langkah meninggalkan ibu, dan ternyata 2 orang petugas berseragam sudah berada di ruang tamu. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka segera mengampitku keluar, dan membawa masuk ke dalam mobil patroli seperti orang narapidana. Sungguh, malu rasanya ketika beberapa pasang mata melihatku dengan tatapan mencemooh. Pasti setelah ini akan ada gosip membahana di komplek tempat tinggalku. Sesampainya di sebuah gedung berlantai 2, aku dibawa ke ruangan khusus untuk diinterogasi. Semua pertanyaan yang diajukan penyidik aku jawab dengan anggukan serta gelengan. Tidak mau mengelak dengan semua yang sudah kulakukan terhadap mantan istri. Siapa tahu dengan cara ini dia bisa memaafkan dan mau kembali menjalani hidup rumah tangga denganku lagi. Semoga saja Dewi Fortuna kali ini berpihak kepadaku. Tidak lama kemudian, Rania bersama Hamzah serta keluarganya datang untuk dimintai keterangan juga. Wajah lelaki yang pernah menjadi sahabatku itu memerah padam ketika melihatku dan hampir saja memberi hadiah bogem mentah kalau saja para petugas tidak mencegah. Dan yang paling membuatku sakit, Rania diam saja ketika Hamzah melontarkan kata cacian terhadapku. Dia bahkan tidak membalas senyumanku dan malah membuang pandang saat aku menatapnya. Ya Tuhan, ternyata sakit sekali rasanya diabaikan. Seperti inikah perasaan Rania ketika diriku terus-menerus mengabaikan dirinya. Bahkan tidak peduli dengan keadaannya yang sedang mengandung kala itu. Sakit, perih hingga meresap dalam pori-pori. Ran memberanikan diri untuk menghampiri dan bersih tatap dengan mantan istri. Ayo Rania,
Semuanya sudah selesai, kita pulang sekarang. Bunda mengamit tangan putrinya, seolah tidak mengizinkan aku untuk berbicara walaupun hanya sebentar saja. Bun, aku mau bicara sebentar sama Rania, menatap Bunda mengibah. Sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, sis. Semuanya sudah selesai, jangan coba-coba kamu dekati anak saya lagi. Hardik Bunda muntap. Kali ini aku terima perlakuan kurang baik darinya, sebab aku memang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Aku minta maaf, Bun. Aku khilaf, aku sudah membuat hidup Bunda juga Rania menderita. Tumben, kamu sadar diri. Biasanya selalu bersikap congkak di depan saya. Jangan-jangan kepala kamu habis terbentur tembok ya? Astaga, kata-kata Bunda benar-benar pedas. Tapi tidak apa-apa. Bahkan aku pernah berkata lebih pedas dari itu kepada mereka. Dan kedua wanita tangguh di hadapanku ini hanya bersikap biasa-biasa saja. Ayo sayang, kita pulang. Kasihan Faras dan Ayah ditinggal hanya berdua saja di rumah. Celup. Kata-kata sayang Hamzah kepada Rania bagaikan ribuan panah yang menancap tepat di sanubari. Sakit, hingga aku merasakan sesak begitu dahsyat. Apakah mereka benar-benar akan menikah dan aku tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali dengan Rania? Ya Rob, jangan biarkan itu semua terjadi. Jangan hancurkan hati ini, Tuhan. Hamzah serta Rania mulai beranjak meninggalkan kantor polisi tanpa lagi menoleh ke arahku yang masih berdiri mematung menatap punggung mereka. Padahal dalam hati berharap kalau Rania menoleh dan melemparkan senyum kepadaku. Namun, semuanya hanya mimpi. Dia sudah tidak lagi peduli karena telah ada Hamzah yang sudah menjadi pengganti diriku di hati. Tanpa terasa 2 bulir air bening dan asin lolos, begitu saja meninggalkan jejak lurus di pipi. Rasanya pedih sekali ketika melihat wanita yang teramat aku cintai bersama orang lain. Andai saja dulu mempercayai semua ucapan Rania. Jika saja dulu tidak mudah termakan hasutan keluarga, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Aku dan keluarga kecilku masih bersatu dalam naungan cinta nan suci. Akan tetapi, semuanya telah terjadi dan tidak akan mungkin bisa kuputar waktu kembali. Menyesal pun sudah tiada arti. Duduk terpengkur di atas kursi besi, pasrah ketika salah seorang petugas membawaku ke sebuah ruangan yang lumayan sempit serta kotor. Hanya beralaskan tikar lusuh. Bau aroma pesing serta kotoran tikus begitu menyengat membuat kepalaku terasa pening. Bagaimana bisa aku akan menjalani hidup di tempat yang kotor serta kumuh seperti ini? Karena biasanya aku tidur di atas kasur yang empuk juga nyaman. Kenapa kemalangan tidak henti-hentinya menghampiri hidupku ini, ya Allah? Apa ini sebuah teguran karena telah menyia-nyiakan seorang wanita soleha yang tidak berdosa? Jika iya, aku akan menerima cobaan ini dengan lapang dada. Malam kian beranjak larut. Hawa dingin terasa menusuk-nusuk tulang karena aku tidur hanya beralaskan tikar tipis tanpa selimut menutupi tubuh. Sepertinya di luar sana sedang turun hujan, sehingga hawa dinginnya begitu terasa hingga ke dalam rongga dada. Aku meringuk memeluk lutut, mencoba menghangatkan tubuh meskipun sekujur badan ini tetap menggigil. Hingga aku merasa ada seekor hewan merayap di kaki dan menancapkan taringnya menghadirkan rasa sakit luar biasa. Aku menjerit seraya memegangi kaki yang terluka namun tiada seorang petugas pun yang menghampiri. Padahal ketika melirik Al-Roji yang melingkar di pergelangan tangan, jarum pendek jam masih menuju ke angka 11 malam. Tidak mungkin para petugas yang berjaga sudah terlelap. Karena malam belum terlalu larut. Tidak lama setelah itu kepalaku terasa berputar seperti gasing. Perut mual dan pandangan berkunang-kunang. Seekor ular berwarna hitam keluar dari dalam ruangan tempat di mana aku sedang mengerang kesakitan. Membuat diri ini bertambah panik serta ketakutan. Aku kembali berteriak, meminta pertolongan namun tidak ada seorang pun mendengar. Sementara tubuh ini terasa semakin kaku serta mengejang seperti sedang dikuliti. Jangan ambil nyawaku hari ini, Tuhan. Membuka mata perlahan, lalu menutupnya kembali menyesuaikan cahaya yang masuk dan menyilaukan. Netraku terus saja menyisir ke seluruh penjuru ruangan berbau khas obat-obatan. Mencoba untuk duduk, akan tetapi kaki ini terasa kaku serta ngilu luar biasa. Astagfirullah, ada apa dengan kakiku? Membatin sendiri dalam hati, mencoba terus menggerakkan kaki ini. Tidak lama kemudian, seorang perawat dengan wajah super jutek masuk untuk memeriksa cairan intravena yang menggantung di tiang infus. Dia sama sekali tidak menyapa diriku, apalagi menerbitkan sedikit senyuman. Wajah suster tersebut terlihat masam. Dia juga tidak menunjukkan keramahan seperti ketika berada di rumah sakit lainnya.
Apa karena aku seorang narapidana sehingga mendapatkan perlakuan seperti ini? Menghela napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, memberi rongga dada yang terasa sesak seperti terhempit benda berat. Ditambah lagi ketika melihat luka lebam bekas patukan ular yang terlihat sudah ungu kehitaman. Merasa ngeri jika luka tersebut akan membusuk dan aku harus kehilangan satu kaki. Ya Allah, tidak bisa membayangkan jika harus menjadi laki-laki pengangguran. Cacat pula. Mas Aziz sudah siuman. Aku menoleh ke arah sumber suara, menghela napas melihat Rafika sedang berdiri menyilang tangan di depan dada sambil menatapku dengan tatapan yang begitu menakutkan. Kenapa sih? Mas Aziz itu bisanya cuma nyusahin aku doang. Kenapa harus dipenjara? Dipatok ular juga. Aduh, aku capek-capek kerja Mas Aziz yang ngabisin. Membawa sial banget kamu, Mas. Runtuk wanita berambut panjang itu sambil membanting bokong kasar di kursi tunggu yang disediakan pihak rumah sakit. Aturan kemarin gak usah ditolong, Fik. Gak perlu repot-repot bawa Mas ke rumah sakit. Ucapku parau, kecewa dengan sikap arogan Rafika. Padahal dulu, ketika dia gagal aborsi dan koma berhari-hari di rumah sakit, aku sampai menghabiskan hampir semua uang tabukan hanya demi menyelamatkan nyawanya. Sekarang, ketika aku mengalami kesusahan, selalu saja kata-kata umpatan yang terlontar dari mulut adikku. Tidakkah dia ingat dengan apa yang sudah aku lakukan untuknya semasa aku masih bekerja dulu? Ditolongin bukannya berterima kasih. Rafika melengos menghindar tatapanku, menatap ke arah meja yang hanya ada segelas air putih saja di atasnya. Terima kasih, Fika. Nanti kalau Mas sudah sehat dan kembali bekerja, Mas janji akan mengganti semua uang yang sudah kamu keluarkan untuk membantu membiayai pengobatan Mas. Tapi kapan, Mas? Aku itu capek tahu nggak? Jadi wanita tunasusila. Tiap hari harus menjajakan tubuh kepada laki-laki hidung belang hanya demi perut dan gaya hidup ibu yang terlalu glamor dan maunya terlihat kaya. Juga mengabaikan harga diri dan memenuhi kebutuhan kalian semua. Aku lelah, Mas. Capek. Kini kedua sudut mata wanita berusia 22 tahun itu sudah dipenuhi kaca-kaca. Dan tidak lama kemudian buliran-buliran kristal lolos begitu saja melewati pipi mulusnya. Apa kalian tahu, Mas? Aku itu sering mendapatkan perlakuan kasar dari pelanggan. Bahkan sering diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka. Lihat. Dia mengangkat kaosnya dan memperlihatkan luka memar di perut serta punggungnya. Kemarin aku mendapatkan tamu dari luar negeri dan dia menggauli dengan kasar. Dia mencambuki tubuhku menggunakan gesper. Sakit, perih, dan kalian hanya taunya menandahkan tangan saja. Aku menelan saliva yang terasa getir, serta mengganjal di kerongkongan. Tidak menyangka ternyata selama ini Rafika tidak menikmati pekerjaannya. Walaupun aku lihat dia selalu tersenyum saat menemui para tamunya, aku juga tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi serta menimpa dirinya. Maafkan Mas Fik, karena Mas telah lalai menjaga kamu. Tidak seharusnya Mas membiarkan kamu seperti ini. Tolong kamu berhenti dari pekerjaan kamu ya. Mas janji setelah Mas keluar dari penjara, Mas akan mencari pekerjaan supaya bisa menghidupi kalian semua. Dan kamu tidak harus bekerja seperti ini. Meraih jemari Rafika dan menggenggamnya erat. Ibu tidak akan mengizinkan jika aku sampai berhenti, Mas. Ibu gak mau hidup miskin. Kamu jual saja mobil Mas dan uangnya kamu pakai untuk modal usaha. Itu pun kalau boleh sama ibu. Insya Allah boleh, bilang saja Mas yang suruh. Mas kayak gak tahu sifat ibu saja. Aku menyentak napas kasar. Memang selama ini jika aku meminta izin untuk menjual mobil dan menggunakan uangnya untuk modal usaha, ibu selalu melarang dengan dalil tidak mau dibilang kere oleh tetangga. Tapi masa iya, jika Rafika ingin berhenti menjadi seorang wanita penghibur, ibu masih tetap bersikeras dan membiarkan anaknya terjerumus semakin dalam di lembah dosa. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Rafika harus bahagia serta hidup normal seperti perempuan sebayanya. Ya sudah Mas, aku pulang dulu. Soalnya sebentar lagi harus berangkat bekerja. Wanita berkaos merah jambu itu beranjak dari duduknya, kemudian menganjurkan langkah menjauh dari ranjang tempat di mana aku sedang berbaring tidak berdaya. Fik, langkah Rafika terhenti ketika aku memanggil namanya. Dia menoleh menatapku, tanpa ada senyuman menghiasi wajah. Entah kapan terakhir aku melihat gadis kecilku itu menerbitkan senyuman kepadaku. Rasanya sudah lama sekali, dan bahkan hampir lupa seperti apa lengkungan bibirnya ketika bersitatap dengan diriku. Hati-hati, kalau bisa berhentilah dari pekerjaan kamu itu. Mas doakan semoga kamu hidup bahagia selalu, Fik. Bibir Rafika tetap terkatup rapat. Dia lalu kembali melenggang pergi,
meninggalkan diri ini tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Hari ini sidang pertamaku digelar. Kak Amza selalu setia menemani. Tidak peduli dengan cacian serta makian yang terlontar dari ibu ketika kami saling berpapasan di depan gedung pengadilan agama. Dia hanya memberi isyarat supaya aku tenang, tidak terpancing emosi apalagi sampai berbuat kasar seperti ketika di pusat perbelanjaan tempo hari. Heran ya, ibu narik kasar lenganku ketika aku melewatinya. Sekarang kamu cabut tuntutan kamu terhadap Aziz. Timbang mau diperkosa doang aja pakai dikasusin segala. Lagian kan si Aziz belum sampai memperlakukan apa-apa sama kamu. Gak usah berlebihan seperti itulah. Saya tahu kok sebenarnya kamu juga pasti mau jika diapa-apakan oleh anak saya, katanya dengan memasang wajah congkak. Aku menepis kasar tangan ibu. Heran kok ada wanita yang mempunyai pikiran seperti itu ya. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya, Bu. Mas Aziz harus menerima hukuman atas perlakuannya. Memangnya ibu mau kalau anak ibu ada yang melecehkan dan laki-laki yang hampir melecehkannya itu melenggang bebas begitu saja tanpa dihukum? Enggak kan? Tapi anak ibu kan memang pekerjaannya menjajakan tubuhnya ya. Jadi mana ada orang yang mau melecehkan dia? Ibu mengangkat tangan tinggi-tinggi lalu mengayunkannya. Hendak menampar pipiku namun segera kutahan serta kupelintir tangan wanita berusia lebih dari setengah abad itu. Bukannya tidak sopan kepada orang yang usianya lebih tua, akan tetapi hanya ingin ibu tahu kalau Rania Humaira yang sekarang bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak terus seperti dulu. Berani kamu menghina anak saya? Wajah ibunya Mas Aziz memerah seperti kepiting rebus. Kedua matanya melotot hingga hampir terlepas dari kelopaknya. Menyeramkan. Ayo Ran, calon istriku, kita pulang. Kasihan anak kita nunggu di rumah. Kak Amza melambaikan tangan memintaku untuk segera meninggalkan ibu. Dasar pasangan gak jelas. Saya doakan kalian celaka di jalan. Bila perlu mobil yang kalian tumpangi menabrak dan kalian berdua tidak selamat. Umpat wanita parubaya tersebut mengeluarkan sumpah serapah. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Sudah tua bukannya mengajarkan yang baik-baik kepada kami yang masih muda, tapi kelakuannya malah kian menjadi. Semoga saja Allah segera memberi hidayah serta membuka pintu hati ibu, agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik sebelum ajal menjemput. Sialan. Aku menoleh mendengar ibu memekik begitu nyaring. Tawaku hampir pecah ketika melihat satu kaki ibu terperosok ke dalam selokan hingga sebatas lutut dan dia sedang mengomel sendiri karena hampir semua orang yang melintas terlihat abai tanpa berniat membantu dia. Mungkin itu teguran untuknya sebab telah mendoakan suatu hal yang buruk kepada orang lain. Sudah, biarin Ran. Cegah Kak Amza ketika aku berniat menghampiri ibu untuk membantu. Aku mengangkat bahu kemudian mengikuti laki-laki dengan garis wajah tegas itu masuk ke dalam mobil. Maaf. Bukannya kakak ngajarin kamu jahat sama orang, kakak cuma gak mau kamu terus-terusan dihina oleh Bu Sulis. Kamu paham kan? Kak Amza melirik wajahku sekilas sebelum akhirnya menyalakan mesin kendaraan roda 4-nya dan membawaku menjauh dari parkiran gedung pengadilan agama. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Sudah lebih dari 1 jam kami berada di tengah jalan menuju arah pulang. Akan tetapi hampir tidak ada pergerakan roda mobil sama sekali. Lalu lintas begitu macet. Menurut informasi dari pedagang asongan yang kebetulan kami panggil untuk membeli air mineral, di depan sana ada kecelakaan beruntun dan mobil korban masih teronggok di tengah jalan dan tim evakuasi belum ada yang datang. Aku bergidik ngeri, membayangkan jika sampai melihat korban kecelakaan tersebut. Ran, kok wanita ini mirip Rafika ya? Kak Amza menyodorkan ponsel pintarnya, menunjukkan foto korban kecelakaan di depan yang diunggah oleh salah satu akun di media sosial, berlogo huruf F. Aku terus menajamkan pandangan, memastikan kalau perempuan berambut panjang dengan wajah serta tumbuh bersimbah darah itu memang benar mantan adik iparku. Dari postur dan wajahnya sih mirip Kak, tapi mudah-mudahan bukan dia ya. Kasihan kalau Vika sampai kenapa-napa. Mengembalikan benda pipi persegi berukuran kurang lebih 5 inci tersebut kepada si empunya. Sebab tidak kuat melihat kondisi korban yang terlihat sudah terluka parah. Penasaran, aku mengambil gawai milikku, lalu menekan 11 digit angka, ingin memastikan kalau Rafika baik-baik saja. Tersambung, tapi tidak ada jawaban. Sekali lagi aku menekan nomor tersebut. Kali ini ada yang menjawab panggilanku, akan tetapi bukan Rafika. Halo, ini siapa ya? Kenapa ponsel adik saya bisa ada sama Anda? Berondongku penasaran. Maaf sebelumnya Bu, saya cuma sopir ojek online yang kebetulan sedang melintas di jalan.
Adik ibu kecelakaan dan kondisinya cukup parah. Saya menemukan fosil ini di dekat korban karena kebetulan ibu menghubungi nomor ini. Terangnya panjang lebar. Aku segera memutuskan sambungan telepon sambil mengucap istighfar berkali-kali. Jadi benar, foto yang ditunjukkan ke Amzat tadi memang Rafika, adiknya Mas Aziz. Astagfirullahalazim. Kamu mau kemana, Ran? Tanya ke Amzal ketika melihatku melepas sabuk pengaman. Aku pengen lihat keadaan Rafika, Kak. Soalnya biar bagaimanapun dia pernah menjadi bagian dari keluarga aku. Jawabku seraya membuka pintu mobil. Ragu-ragu mengayunkan langkah menuju orang-orang yang sedang menyemut, membelah kerumunan, dan aku lihat Rafika sudah terbujur dalam kondisi yang cukup parah. Ekor mata wanita berambut bergelombang itu melirik ke arahku, seperti memberi isyarat supaya aku segera menolongnya. Aku lihat air mata juga berbondong-bondong, merebak dari balik kelopak mantan adik ipar, bercampur dengan cairan berwarna merah berbau anyir yang membuatku hampir pingsan saking banyaknya darah yang berceceran di aspal. Kita harus segera bawa Vika ke rumah sakit, Kak. Kasihan dia, ujarku sembari menggenggam jemari adik bungsu Mas Aziz yang kian sudah melemah. Tapi bagaimana caranya, Ran? Mobil kakak ada di belakang, terjebak macet. Gak mungkin kakak bisa keluar dari kemacetan dan membawa Vika. Lawan bicaraku terlihat bingung. Beberapa kali dia juga terlihat memijat pelipis. Mungkin merasa tidak tega melihat keadaan wanita yang selalu memfitnahku ini. Tidak lama kemudian orang-orang yang sedang berkerumun mencoba sedikit menyingkir. Mobil yang berada di depan serta belakang keadaan roda 4 milik Kak Amza memberi jalan, sehingga mobil milik calon imamku itu bisa bergerak perlahan dan tanpa dikomando beberapa orang yang ada menggotong tubuh Rafika masuk ke dalam mobil. Yang laki-lakinya bagaimana, Pak? Tanya Kak Amza seraya menatap seorang lelaki parubaya yang tergeletak di atas aspal dengan keadaan tidak kalah parah dari Rafika. Dia sudah enggak bergerak, Mas. Sepertinya sudah meninggal. Innalillahi. Ya sudah, biar wanita ini saya bawa ke rumah sakit. Kasihan dia sudah sekarat. Kalau nunggu polisi atau ambulans datang, takut nyawa perempuan ini enggak tertolong. Lagian calon istri saya ini mantan kakak iparnya. Terang ke Amza panjang lebar. Dia lalu segera menyalahkan mesin kendaraan roda 4-nya. Melaju membelah kemacetan jalanan dikawal oleh beberapa pengemudi ojek online yang berada di tempat kejadian. Berkali-kali mencoba menghubungi nomor ibu dan Mbak Selvah, akan tetapi mereka tidak ada yang mau menjawab panggilan dariku. Mungkin karena sudah terlanjur benci kepada diriku, sehingga menjawab panggilan telepon saja mereka enggan melakukannya. Padahal keadaan sedang darurat seperti ini. Beberapa kali Rafika terbatuk-batuk, dan dari mulutnya terus mengeluarkan darah segar. Aku terus mencoba untuk tidak pingsan, meskipun kepala sudah terasa begitu berat, perut mual, serta pandangan berkunang-kunang. Kamu yang kuat ya, Fik, sebentar lagi kita sampai, ucapku tanpa melepas genggaman tangan mantan adik ipar. Karena dia juga begitu erat menggenggam jemariku ini. Nanar, mata Rafika terus saja menatapiku dengan tatapan yang sulit sekali bisa aku artikan. Seperti ada sesal, juga rasa bersalah karena selama ini dia selalu berbuat zolim terhadap diriku. Tapi sudahlah, sekarang bukan saatnya mengingat keburukan dia kepadaku. Keadaan Rafika sedang sekarat. Siapa tahu setelah ini dia berubah dan tidak lagi searogan kemarin. Bisa saja ini cara Allah menegur mantan adik ipar. Setelah beberapa menit menerobos kemacetan jalanan kota, mobil akhirnya menepi di depan sebuah unit gawat darurat sebuah rumah sakit. Dengan sigap 2 orang perawat menghampiri, berjalan tergopoh sambil mendorong sebuah brankar lalu segera memindahkan tubuh lemas Rafika ke atas ranjang kecil tersebut. Lagi, mencoba menghubungi keluarga wanita itu. Akan tetapi tetap saja tidak ada jawaban. Ya Allah, Bu, Mbak, aku cuma mau mengabari tentang keadaan Rafika ke kalian berdua, bergumam sendiri dalam hati. Assalamualaikum, Bu, tolong angkat telepon dari saya sedang berada di rumah sakit, Vika mengalami kecelakaan dan sekarang keadaannya sedang kritis. Sen Ibu, lama sekali tidak jua dibaca, padahal aku lihat di layar gawai kalau saat ini Ibu sedang online. Astagfirullahalazim, apa tidak ada firasat sama sekali sehingga ibu sepertinya mengabaikan panggilan dariku yang sudah lebih dari 20 kali. Bahkan pesan singkatku saja enggan dia balas. Kasihan sekali Rafika jika sampai sore tidak juga ada keluarga yang datang menjenguk. Pasien membutuhkan darah golongan AB, apa di antara kalian ada yang golongan darahnya sama? Sebab saat ini stok darah di rumah sakit sedang kosong. Tanya seseorang perempuan berseragam putih-putih di muka pintu. Golongan darah saya AB, suster. Cuma saya sedang menyusui. Apa boleh saya menjadi pendonor buat mantan adik ipar saya?
Jawabku seraya beranjak dari kursi panjang yang ada di depan UGD. Maaf, kalau ibu menyusui tidak bisa menjadi pendonor, sebab dikhawatirkan akan mengganggu produksi ASI yang dibutuhkan oleh sang buah hati, juga mengurangi kandungan nutrisi seiring banyaknya darah yang didonorkan. Terang perawat panjang lebar. Aku menghela napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Bagaimana ini? Pesan saya kepada ibu belum juga dibaca, dan ketika mencoba kembali menghubungi hasilnya tetap sama. Diabaikan. Sini nomornya Tante Sulis Ran, biar kakak yang telepon dia. Laki-laki dengan garis wajah tegas itu mengeluarkan ponselnya, kemudian menekan beberapa angka yang aku dikte. Halo Tante, apa susahnya sih nerima panggilan dari Rania? Rafika sedang di rumah sakit, Karya Medika. Keadaannya kritis. Sekarang dia butuh donor darah, buruan datang ke rumah sakit. Baru kali ini melihat emosi Kak Amza meledak-ledak seperti ini, sampai lupa mengucap salam, bahkan meninggikan nada bicara beberapa oktav kepada orang yang lebih tua darinya. Sabar Kak, jangan marah-marah. Ucapku seraya melirik wajah pria dengan jambang tipis itu sekilas. Habis kakak kesal dengan sikap mantan ibu mertua kamu itu. Dihubungi saja susah banget kayak orang sibuk. Nanti giliran anaknya kenapa-napa orang lain yang disalahkan. Bahkan mungkin kita yang akan disalahkan oleh perempuan gak jelas itu. Runtuknya panjang lebar, meluapkan emosi yang dia tahan. Terus sekarang ibu udah mau kesini Kak. Gak tahu, kalau dia peduli sama anaknya ya dia kesini. Kalau tidak ya mungkin gak kesini Ran. Aku menatap pintu yang sedikit terbuka. Begitu mengkhawatirkan keadaan mantan adik ipar. Takut jika tiba-tiba Tuhan mengambil nyawanya tanpa memberi kesempatan untuk bertaubat. Dering ponsel dalam genggaman mampu membuatku bercingkat kaget. Ada panggilan masuk dari bunda. Mungkin dia merasa khawatir karena hingga saat ini aku belum juga sampai di rumah. Assalamualaikum, kamu di mana Ran? Tanya ibuku terdengar panik. Di rumah sakit bun, adiknya Mas Aziz kecelakaan dan tadi aku sama Kak Amza yang membawanya ke sini. Sahutku supaya bunda tidak terlalu mencemaskan. Oh, kirain kamu kenapa? Soalnya udah sore begini belum sampai rumah juga. Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati di jalan. Bilang sama Hamzah gak usah ngebut-ngebut nyetirnya. Iya bun, Faras bobo. Iya, dia habis mimik susu terus langsung bobo. Itu lagi ditemani Mbah Agungnya. Titip ya bun, mungkin aku pulang telat. Soalnya keluarga Rafika belum ada yang datang menjenguk. Kamu tidak usah khawatir, Faras aman sama utinya. Terima kasih bun. Kembali kasih sayang. Aku menutup sambungan telepon setelah mengucapkan salam. Beruntungnya aku memiliki keluarga yang begitu peduli, perhatian serta penuh kasih sayang. Tidak seperti keluarga Mas Aziz yang seolah abai dengan anggota keluarga lainnya. Setelah hampir 3 jam menunggu, bahkan Kak Amza sampai bolak-balik ke PMI untuk mencari stok darah yang sama dengan Rafika hingga akhirnya dia membawa 2 orang yang bersedia menjadi pendonor. Keluarga Rafika belum juga ada yang datang menjenguk. Entah sedang sibuk melakukan apa mereka sampai-sampai mengabaikan keadaan Rafika yang sedang meregang nyawa. Sekali lagi Kak Amza mencoba menghubungi ibu, dan ketika ada jawaban ibu malah mengomel sebab katanya Kak Amza mengganggu dia yang sedang berada di tempat arisan. Kak Amza saja sampai menggeleng kepala mendapat respon seperti itu dari mantan mertuaku. Sebenarnya otak keluarganya si Aziz itu ada apa enggak sih? Heran kakak sama mereka. Taufika sedang sekarat bukannya buruan datang menengok, malah pergi senang-senang sendiri. Astagfirullahalazim, bikin kepala kakak rasanya sudah mau meledak saking panasnya. Sungut Kak Amza setelah mengakhiri panggilannya kepada ibu. Ya begitulah kak. Heran, kok dulu kamu lebih memilih Aziz daripada kakak ya? Aku menggigit bibir bagian bawah mendengar pertanyaan Kak Amza. Memang aku akui, dulu sebelum menikah dengan dia Mas Aziz terlihat begitu santun serta soleh. Namun setelah kami menikah, aku baru tahu siapa Mas Aziz sebenarnya serta sifat aslinya. Dada ini terasa sesak jika mengingat semua yang telah terjadi. Kakak minta maaf jika kata-kata kakak sudah menyinggung perasaan kamu Ran. Tolong jangan marah sama kakak. Lirik laki-laki itu terdengar penuh dengan penyesalan. Santai aja kak, aku gak marah kok. Mencoba menarik kedua ujung bibir walaupun terasa sedikit kaku. Aku menatap benda bulat yang menggantung di dinding rumah sakit. Sudah pukul 7 malam. Akan tetapi ibu belum juga menampakkan batang hidungnya. Walaupun sudah mendengar kabar kalau Rafika mengalami kecelakaan dari beberapa jam yang lalu. Pun dengan Mbak Selva, ingin pulang dan meninggalkan Rafika sendirian rasanya tidak tega. Tetapi menungguinya dia terus di sini juga kasihan Safaras. Dia juga butuh ibunya, karena sudah hampir seharian aku tinggal. Takut hubungan kami menjadi kurang dekat nantinya. Kalian ini ya,
Memang dua manusia nggak punya adab. Saya sedang arisan diteleponin terus. Memangnya apa sih mau kalian? Mau pamer kalau kalian sebentar lagi mau menikah? Aku serta Kak Amza menoleh ke arah sumber suara, menatap wajah ibu yang sedang menyerocos panjang lebar sambil berjalan ke arah kami berdua. Astagfirullahalazim, Bu. Kami menghubungi ibu juga karena Vika kecelakaan. Kalau tidak, untuk apa kami mengganggu ibu? Lagian ibu ini ya, sudah tahu anaknya masuk rumah sakit dan sekarat, tapi malah lebih mementingkan arisan. Memangnya ibu tidak mengkhawatirkan keadaan Vika apa? Jawabku emosi. Buktinya Vika baik-baik saja kan? Gak kenapa-napa, lebay. Harusnya dengan cara apa melembutkan hati ini ya Rob? Ini juga pasti ulah kalian kan? Kalian sengaja menyelakakan Vika anakku dan berpura-pura menolong dia supaya saya berpikir kalau kalian itu seorang pahlawan. Cicitnya membuat darah ini kian memanas. Tutup mulut kamu, Sulis. Sentakku membuat mata wanita berjambul khatulistiwa tersebut melotot hingga hampir lompat dari kelopaknya. Kesal rasanya meladeni ibu yang semakin hari semakin tidak mau menghargai aku. Dasar bocah gak ada akhlak. Sama orang tua kamu berani panggil nama doang ah? Wanita bermake up tebal serta bibir merah cabai itu mengangkat tangan tinggi-tinggi, hampir menamparku. Akan tetapi segera ku tepis tangannya dengan kasar. Gak usah kasar sama saya, Bu. Atau ibu mau menemani anak kesayangan ibu di dalam penjara? Tekanku seraya menyingkirkan tangan perempuan bergaun merah muda tersebut. Sombong sekali kamu sekarang, Rania. Mentang-mentang sedang sama si Hamzah ya? Ayo Kak, kita pulang. Tambah pening kepala aku melihat manusia tidak punya adab serta tidak tahu berterima kasih seperti ibu. Aku berujar seraya berjalan melewati mantan mertua tanpa memperdulikan ocehannya. Heh, Rania, Hamzah, bagaimana urusan administrasi rumah sakit ini? Teriak ibu. Orang ini sudah tua tapi tidak tahu tata krama. Teriak-teriak melulu kerjaannya, tidak peduli sedang berada di tempat umum saat ini. Soal biaya administrasi itu bukan urusan kami. Silakan ibu bayar sendiri. Ternyata Kak Hamzah ikut menimpali. Gak bisa begitu dong. Kan kalian yang bawa Vika ke rumah sakit. Harusnya kalian yang bertanggung jawab, bukan saya. Vika itu anak ibu, tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab kami berdua. Kalau kalian gak mau bayar biaya rumah sakit ini, kenapa kalian bawa Vika ke rumah sakit? Harusnya kalian bawa ke rumah saya saja dong. Aku menyentak napas kasar, mencoba sabar menghadapi sikap ibu yang entah terbuat dari apa hatinya. Karena dia terus saja bersikap seperti itu. Aneh, sungguh mengherankan. Kok ada ya di dunia ini seorang ibu yang tidak peduli sama sekali dengan anaknya? Apa jangan-jangan Rafika memang bukan anak ibu? Aku tidak mau berprasangka buruk, biar tidak menambah dosaku yang sudah menggunung. Sebab meladeni sifat ibu yang super duper nyebelin ini juga sudah pasti ikut memetik dosa. Soalnya sudah berkata sedikit kasar, serta meninggikan nada bicara beberapa oktav kepada orang yang usianya lebih tua. Sekarang begini saja ya Tante, kalau Tante yang berada di posisi Vika kena musibah, sekarat dan hampir meninggal, apa Tante akan meminta syarat supaya dibawa pulang ke rumah juga? Apa Tante tidak sedih jika orang yang Tante sayangi malah cuek serta terkesan tidak peduli? Ibu diam dengan mata masih menatap nyalang mendengar pertanyaan dari Kak Hamzah. Bibirnya terkatup rapat, dan kini perempuan berusia lebih dari setengah abad itu tidak lagi berdebat. Karena capek meladeni ibu, kami berdua akhirnya segera pulang, sebab jarum pendek sudah menuju ke angka 9 malam. Badan sudah terasa letih ditambah otak harus mendidih. Semoga Vika baik-baik saja ya Kak, kasihan dia, keluarganya gak ada yang peduli sama dia, ucapku kepada Kak Hamzah ketika kami sudah berada di dalam mobil. Amin, semoga juga setelah keadaan ini, dia mendapatkan hidayah dari Allah, meninggalkan pekerjaan kotornya dan menjadi wanita baik-baik. Semoga juga Allah membukakan serta melembutkan hati Tante Sulis. Jawab lawan bicaraku, sembari memasang sabuk pengaman kemudian segera menyalakan mesin kendaraan roda 4-nya. Deru mesin kendaraan membawa kami menjauh dari parkiran rumah sakit. Sengaja kusandarkan tubuh serta kepala di sandaran jok mobil, memejamkan mata karena lelah serta serasa kantuk yang kian menderah. Rania, membuka mata perlahan, mengernyitkan dahi serta beringsut menjauh melihat Mas Esi sudah berada di hadapanku. Kamu mau apa lagi, Mas? Tanyaku sambil mencoba membuka pintu mobil tetapi rasanya sulit sekali. Aku kangen sama kamu, Ran. Aku ingin menghabiskan malam ini bersama kamu. Tolong layani aku.
karena aku sudah tidak bisa menahan perasaan ini. Racau mantan suami, seperti orang yang sedang dipengaruhi alkohol. Aku menjerit histeris meminta pertolongan ketika tangan kekar laki-laki itu mulai merengkuh tubuhku dan mencoba mendaratkan ciuman, mencoba melepaskan diri, walaupun aku tahu tenaga ini tidak bisa lebih kuat darinya. Astagfirullahaladzim, Ran, ada apa? Kamu kenapa berteriak histeris seperti itu? Sekali lagi aku membuka mata, mengedarkan pandangan menatap semua yang ada di sekelilingku. Ada apa sayang? Apa kamu mimpi buruk lagi? Kak Amza menatapku dengan mimik khawatir. Aku mencoba mengatur napas yang sudah tidak beraturan. Tubuhku bergetar hebat, serta keringat dingin terus mengalir deras membasahi sekujur tubuhku. Entah mengapa, semenjak mengalami pelecehan, aku sering sekali memimpikan kejadian itu. Bayangan buruk tersebut selalu menghantui jika diri ini sedang terlelap, hingga terkadang sering menjerit histeris dan membuat siapa saja yang berada di sekitarku merasa khawatir. Minum dulu sayang, jangan lupa baca bismillah sama istighfar. Dia mengasurkan sebotol air mineral kepadaku dengan tatapan prihatin. Lagi, aku mengambil botol tersebut dengan gemetar, sehingga isinya berceceran membasahi gamis serta hijab yang sedang aku kenakan. Besok kita ke psikiater ya sayang, sepertinya kamu mengalami trauma. Kakak gak bisa lihat kamu seperti ini terus. Hati kakak terasa teriris jika melihat kamu terus dihantui rasa ketakutan akibat ulah si Aziz itu. Aku hanya mengangguk pelan. Dering ponsel milik Kak Amza terdengar nyaring. Pria berhidung bangir itu segera menekan tombol hijau, menerima panggilan, dan berbicara panjang lebar dengan orang yang berada di ujung sambungan telepon sana. Sepertinya Tante Nafsiah yang mencoba menghubungi calon suamiku. Mungkin beliau juga merasa khawatir karena kami berdua pergi sejak jam 7 pagi dan hingga sampai pukul 9 malam lewat belum juga kembali ke rumah. Kita jalan lagi ya sayang, kamu sudah tidak apa-apa kan? Kak Hamzah menatapku sekilas dan kembali menyalakan mesin kendaraan roda 4-nya ketika aku mengangguk. Sepanjang perjalanan, aku terus saja meremas jari jemari, mengingat kejadian yang hampir saja menimpaku dulu. Karena hanya hampir mendapatkan pelecehan saja traumanya begitu membekas di hati. Kenapa kamu sejahat itu, Mas? Kenapa kamu membuat hidupku selalu merasa tidak nyaman? Bergumam sendiri dalam hati sambil membuang pandang keluar jendela. Tanpa terasa buliran-buliran air hangat dan asin mulai merebak dari balik kelopak. Sepertinya aku memang harus segera menghalalkan hubunganku dengan Kak Hamzah, supaya ada yang melindungi diriku, serta tidak akan ada lagi yang mengganggu, termasuk Mas Aziz. Kak, panggilku pelan juga ragu. Iya Ran, ada apa? Mata lelaki bertubuh tegap itu tetap fokus ke jalanan, tidak menoleh ke arahku. Kapan kakak akan menikahi aku? Sebuah lengkungan tergambar jelas di bibir pelam mirip keturunan Timur Tengah tersebut. Secepatnya, setelah akta cerai kamu keluaran. Kenapa tidak sekarang saja, Kak? Kak Hamzah malah terkekeh. Emangnya ada yang lucu? Kenapa buru-buru sekali? Sabar dong sayang, kakak pasti akan menghalalkan hubungan kita. Jangan khawatir. Aku hanya ingin ada yang melindungi, Kak. Kalau aku sudah memiliki suami, setidaknya Mas Aziz tidak akan lagi mengganggu. Kamu meminta kakak menikahi kamu hanya karena ingin dilindungi doang, gak cinta sama kakak. Dia menghela napas berat. Bukan begitu, masalah cinta memang aku belum mencintai kakak, tapi aku merasa nyaman jika berada di dekat kakak. Aku juga merasa kangen kalau sehari saja tidak mendengar suara kakak. Apalagi jika sudah berhari-hari kakak tidak datang ke rumah. Ungkapku jujur, tidak mau ada yang ditutup-tutupi di depannya. Oh, kalau begitu namanya bukan cinta ya Ran? Pria berhidung mancung itu tertawa renyah. Aku mengernyitkan dahi melihat ekspresinya. Gak usah liatin begitu, belum halal, sabar. Celetuknya ketika menyadari aku sedang memperhatikan. Makanya dihalalkan. Sabar, urusan kamu sama Aziz belum selesai. Aku kembali menatap jalanan, merasa malu karena terkesan memaksa untuk segera dinikahi. Aku hanya tidak mau hidupku terus diusik oleh mantan suami. Apalagi setelah terjadian percobaan pemerkosaan itu. Rasanya tidak berani keluar sendiri dan tidak mungkin juga selalu meminta Kak Hamzah untuk menemani jika hubungan kami masih sebatas teman. Kak Hamzah menempikan mobil di halaman rumah dan segera membukakan pintu untukku. Kak Dimas serta Bunda menghampiri, memberondong kami beberapa pertanyaan karena sudah lewat jam 10 malam, kami baru sampai di kediaman. Padahal
tadi aku udah cerita kalau kami menolong Rafika terlebih dahulu. Ya sudah, kalau begitu kamu masuk dan istirahat. Farah sudah nyariin dari tadi. Perintah bunda dan segera aku turuti. Kamu juga langsung pulang ya, Zah. Gak enak sama tetangga kalau sudah larut seperti ini, tapi kamu masih berada di rumah kami. Takut timbul fitnah. Samar-samar ku dengar bunda yang menyuruh Kak Hamzah untuk segera pulang. Perlahan mengayunkan langkah menuju kamar, membersihkan wajah serta menukar pakaian dengan daster, lalu segera merebahkan bobot di sebelah jagoan kecilku. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh ya nak. Wajah kamu boleh mirip ayah kamu, tapi kelakuannya jangan. Mengecup puncak kepala bocah berusia 1 bulan itu dan menatap lambat-lambat wajahnya yang kian mirip dengan mantan suami. Ting! Ponselku berbunyi, ada satu pesan masuk dari Kak Hamzah. Assalamualaikum calon istriku, sudah tidur. Lusa Umi dan Abi rencanakan akan datang ke rumah untuk melamar kamu secara resmi. Kamu siap-siap ya. Kamu juga jangan khawatir kalau aku akan memberi harapan palsu sama kamu, sebab aku tidak mau menambah luka di hati kamu. Kakak justru akan menjadi penyembuh luka kamu, Ran. Selamat malam. Aku mengelum senyum membaca pesan dari Kak Hamzah. Rasanya sudah seperti anak baru gede yang sedang kasmaran, padahal ini lamaran keduaku. Setelah dulu menerima lamaran dari Mas Aziz dan menjalani pernikahan selama 6 pekan. Secepat inikah perasaan untuk Kak Hamzah timbul di hati? Ataukah ini hanya cinta sesaat saja? Apakah Tuhan akan kembali mentakdirkan aku menjadi janda setelah menikah dengan laki-laki itu? Tidak, aku harus menepis jauh-jauh segala prasangka buruk terhadap Kak Hamzah. Dia seorang laki-laki yang begitu baik serta perhatian. Dia tidak akan mungkin menorehkan luka seperti mantan suami yang pertama. Tapi sebelum menikah juga Mas Aziz seperti itu. Terlihat baik di depan semua orang, soleh dan terlihat begitu melindungi aku. Namun nyatanya setelah kami menikah, dia malah mencamakan aku begitu saja dan menuduhku telah berzinah. Astagfirullahalazim, aku harus yakin. Tadi aku mendesak dia untuk segera menghalalkan hubungan kami, dan kenapa sekarang malah merasa ragu? Selepas kepergian Rania dan Hamzah, Sulih segera mengenakan pakaian steril, kemudian masuk ke dalam ruang ICU di mana Rafika sedang terbaring koma di atas brankas. Wanita berusia lebih dari setengah abad itu melepat tangan di depan dada, menengus kesal melihat anaknya malah harus sakit seperti itu. Kenapa kamu ceroboh sekali sih, Fik? Kenapa pakai sakit segala? Siapa yang akan membiayai hidup ibu, pembayaran arisan ibu besok, kalau kamu malah seperti ini? Nutuknya seraya membanting bokong kasar di kursi yang ada di sebelah ranjang. Ini juga, wajah kamu pakai baret dan luka begini. Kalau kamu jelek, mana ada laki-laki kaya yang mau dekat-dekat? Rafika yang sedang berbaring koma hanya bisa menitikkan air mata. Ia bisa mendengar suara sang ibu, akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekuat tenaga dia mencoba untuk bergerak, namun usahanya tetap saja gagal. Jiwanya seperti tidak menyatu dengan raga. Kenapa nangis? Memangnya kamu dengar omongan ibu? Kalau kamu dengar, buruan bangun. Hutang ibu sama rentenir juga masih menumpuk. Siapa yang akan melunasi nanti? Kamu tahu sendiri, si Aziz dipenjara gara-gara wanita tidak tahu diri itu. Dengan kasar Sulis mengguncang tangan sang putri. Kesenangan, foya-foya, hidup enak, serta banyak uang sudah membutakan mata hati perempuan itu, sehingga dia tidak merasa bersedih ataupun takut kehilangan saat melihat anaknya berbaring tidak berdaya, dengan kabel elektroda menempel di dada, juga masker oksigen menutup area hidung juga mulut. Yang dia pikirkan hanya uang, senang-senang arisan dianggap kaya, sebab hanya hal itu yang membuat hatinya terpuaskan. Bahkan Sulis sama sekali tidak peduli ketika tahu anaknya bekerja sebagai wanita tunasusila yang menjajakan raga kepada siapa saja yang mau membayarnya dengan mahal. Nanti kalau sudah punya jodoh orang kaya dan banyak uang baru disuruh bertaubat, pikirnya selalu jika ada yang menegur masalah pekerjaan Rafika. Lagi, air mata menitik dari sudut mata Rafika membasahi pelipisnya. Masih terekam jelas diingatan saat Rania, wanita yang selalu dia benci, juga sakiti membantunya, dan juga terlihat begitu mengkhawatirkan dia. Bahkan perempuan itu sempat mendengar bahwa orang yang selalu dia zolimi berniat ingin mendonorkan darahnya. Hanya saja tidak diperbolehkan oleh petugas medis sebab Rania sedang menyusui. Tapi, kenapa ibunya, orang yang selalu dia bela mati-matian, malah terlihat acuh?
bahkan terkesan tidak peduli dengan keadaannya. Tuhan, jika diberi kesempatan sekali lagi untuk aku menatap dunia, ingin rasanya memperbaiki diri, serta meminta maaf kepada Rania. Rafika bergumam dalam hati. Pagi-pagi sekali seluruh anggota keluarga sudah sibuk memasak, juga menata kue-kue di atas piring. Ada beberapa tetangga juga ikut membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan keluarga ke Hamzah yang rencananya akan datang pukul 11 siang. Memantaskan diri di depan cermin, menyapukan sedikit bedak juga lipstik berwarna merah muda di bibir. Dokter Kayla menawariku ingin memanggilkan make up artist. Akan tetapi aku menolak, sebab ingin tampil sederhana di depan keluarga Hamzah. Gamis sutra dari merek ternama pemberian dari Tante Nafsia mulai aku kenakan. Warnanya yang tidak terlalu mencolok, terlihat kontras dengan kulit putihku. Apalagi modelnya juga begitu simpel, namun terkesan elegan. Cantik, pujiku dalam hati ketika melihat pantulan tubuhku di cermin. Menampakkan seorang wanita dengan gamis hijau min serta hijab putih panjang menutupi kepalaku. Aku mengatur napas serta debaran yang semakin tidak karuan ketika terdengar suara ramai orang datang. Sepertinya rombongan keluarga Hamzah sudah sampai. Ya Allah, semoga setelah acara lamaran serta pernikahan kedua tidak akan lagi ada perpisahan. Aku tidak mau menjadi janda untuk yang kedua kalinya. Rob, apa kata orang nanti jika kembali gagal? Bismillah, insya Allah Hamzah laki-laki terbaik yang dikirim Tuhan untuk mendampingi hidupku, menggantikan posisi Mas Aziz yang tidak pernah benar-benar mencintai diri ini. Kret, suara dari pintu sedikit mengagetkan. Bunda masuk sambil menerbitkan senyuman, mengayunkan langkah menuju ke arahku yang sedang duduk gelisah di tepi ranjang. Kamu cantik sekali sayang, puji Bunda seraya mengusap lembut pipi ini dengan telapak tangannya. Terima kasih Bun. Apa rombongan Hamzah sudah sampai? Menatap manik jernih coklat milik Bunda, yang kata orang-orang mirip sekali dengan mataku. Sudah, mereka meminta Bunda membawa kamu keluar menemui calon suami kamu. Aku berusaha melengkungkan bibir walaupun terasa kaku. Ada rasa deg-degan, takut, bahagia semua bercampur menjadi satu, membuat keringat dingin terasa terus saja membashiri tubuh. Ayo kita keluar. Ajaknya seraya mengulurkan tangan, mengamit tanganku yang terasa bergetar, kemudian menggandengku keluar dan duduk bersisian dengan Tante Nafsiah, persis di kursi seberang tempat di mana laki-laki berkemeja batik warna senada dengan gamis yang aku kenakan duduk. Hingga sesekali mata kami bisa saling melirik. Setelah berbasa-basi sebentar dan Pak Ustadz yang dipinta Om Beni sebagai perwakilan keluarganya menyampaikan maksud tujuan mereka datang, dan ayah menerima lamaran ke Hamzah, Tante Nafsiah segera menyematkan cincin berlian di jari manisku, mendaratkan kecupan di puncak kepala serta menghujani pipi ini ciuman penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah, sebentar lagi kamu benar-benar akan menjadi menantu Tante. Terima kasih sudah bersedia menerima pinangan putra sematawayang Tante Yaran, ucap perempuan bermata teduh dengan aura surga itu dengan intonasi sangat lembut. Aku yang seharusnya berterima kasih karena Tante dan Om merestui hubungan kami berdua, jawabku sambil menoleh sekilas ke arah Hamzah yang ternyata sedang memperhatikan kami, hingga tanpa sengaja pandangan kami saling bertaut, menghadirkan debar-debar aneh di dalam dada. Jangan dipandangi terus ya, belum halal, sabar. Celetuk Homeni membuat pria tampan itu terlihat salah tingkah, pun dengan diriku yang segera menundukkan pandangan, tidak berani lama-lama menikmati ketampanan wajah pria yang statusnya belum halal untukku, menghindari zina mata. Selesai menikmati jamuan yang kami sediakan, keluarga besar calon suami pamit undur diri dan akan kembali datang beberapa hari lagi untuk menentukan tanggal pernikahan kami. Rasanya bagaikan mimpi, lepas dari mantan suami yang selalu menyakiti hati dan kini akan kembali bersanding dengan lelaki yang dulu sempat aku tolak. Jalan takdir seseorang memang tidak bisa ditebak, namun skenario Allah begitu indah alurnya. Dan aku yang sudah mengalami jatuh bangun serta pahitnya hidup penuh dengan cacian serta fitnah, kini sudah mulai dalam fase bahagia. Semoga saja ke depannya tidak ada lagi luka yang ditorehkan di dinding hati, dan hanya keindahan yang akan menyelimuti kehidupan kami bertiga. Amin. Assalamualaikum calon istriku. Hari ini Umi akan mengajak kita fitting baju. Kamu siap-siap ya. Nanti ba'da zuhur kakak jemput.
Kubaca pesan WhatsApp dari Kak Hamzah dengan hati berbunga-bunga. Waalaikumsalam. Iya Kak, aku tunggu. Sen. Oke. Sampai ketemu beberapa jam lagi, calon makmumku. Seulas senyum berkembang lebar di bibir. Bahagia rasanya memiliki calon imam seperti Kak Hamzah. Selain romantis dan perhatian, dia juga terlihat begitu menyayangi Safaras. Dia tidak hanya menerima diriku, tetapi mau menerima putraku sebagai bagian dari keluarganya, pun dengan kedua orang tua calon suami. Bun, nitip Faras sebentar ya. Aku mau pergi dulu sama Kak Hamzah, mau fitting baju pengantin. Ucapku sambil menggendong Safaras ke kamar bunda. Iya, kamu pergi saja. Hati-hati di jalan ya sayang. Sebuah ciuman singkat mendarat di keningku. Iya bunda, maaf ya bun. Sudah merepotkan bunda terus. Harusnya bunda istirahat, malah harus mengurus anakku. Jangan ngomong gitu Ran. Faras itu cucunya bunda. Bunda juga sangat menyayangi dia dan senang banget jika dilibatkan dalam masalah mengurus dia. Bunda malah khawatir setelah kamu menikah dengan Hamzah, dia akan membawa kamu serta Faras dan Bunda jadi jarang bertemu cucu bunda. Aku akan tetap tinggal di sini sampai kapanpun, Bun. Aku gak mau ikut mertua, takut diperlakukan seperti saat tinggal bersama Mas Aziz. Mbak Naf itu tidak akan perlakukan kamu seperti Sulis, Ran. Dia itu wanita baik-baik, levelnya jauh dengan ibunya si Aziz. Jadi kamu jangan pernah samakan dia dengan Sulis. Insya Allah Mbak Naf akan menyayangi kamu persis seperti bunda. Wanita bertubuh langsing meskipun pernah melahirkan itu mengusap pelan bahuku. Aku merespon sebuah nasihat bunda dengan anggukan kepala. Benar juga, Tante Nafsiyah itu berbeda dengan ibu. Dia itu wanita berhati malaikat, juga penuh dengan kasih sayang. Ya sudah, sekarang berangkat Ki. Hamzah sudah menunggu di depan. Titah bunda dan segera aku laksanakan. Kusalami serta kucium punggung tangan wanita yang telah melahirkan aku 25 tahun yang lalu itu. Melambaikan tangan sambil mengayunkan langkah keluar dari rumah. Loh, Kak Dimas ikut. Mengerutkan dahi ketika melihat adik semata wayang ayah sudah duduk di dalam mobil calon suami. Iya, memangnya kenapa? Gak boleh. Jawab pria yang usianya hampir sepantaran denganku itu sambil mengencangkan sabuk pengaman. Ayo Ran, masuk. Kak Hamzah membukakan pintu mempersilahkan diri ini masuk. Terima kasih. Kembali kasih. Kenapa kakak harus ikut sih? Kakak udah kayak buntut aja tau gak? Kemana-mana ngekor terus. Protesku lagi. Sebab aku tahu Kak Dimas pasti sengaja ingin mengisengiku. Kakak yang minta Dimas ikut Ran. Biar bagaimanapun kita ini kan belum sah menjadi pasangan suami istri. Tidak baik kalau sering pergi berduaan. Takut ada syaiton yang menjadi orang ketiga. Timbal pria yang beberapa pekan lagi akan menjadi pasangan halalku. Benar juga sih. Kalau kemarin kan kita jalan berdua doang karena suatu hal yang mengharuskan kakak untuk menemani kamu. Sebab jika kamu pergi menggunakan taksi sendirian, takut terjadi sesuatu dengan kamu. Makanya kakak temani. Sekarang ya kita harus jalan bertiga seperti ini. Iya kak. Giliran sama Hamzah aja kamu ngomongnya halus banget. Giliran ngomong sama paman sendiri ketus. Protes Kak Dimas membuat calon suamiku menggeleng melihat tingkah kami. Deru mesin kendaraan membawa kami menjauh dari pelataran rumah yang aku tinggali menuju butik milik calon mertua. Ingin mengepas baju pengantin yang memang didesain spesial oleh Tante Nafsiyah untukku. Dahiku mengernyit ketika melihat ibu sedang berkacak pinggang sambil berteriak-teriak di halaman butik. Mencaci maki Tante Nafsiyah dengan kata-kata yang terdengar kurang pantas. Aku hendak turun dari mobil, akan tetapi Kak Hamzah menahanku agar tetap di dalam. Biar kakak saja yang menghadapi ibunya Aziz. Kamu tunggu di dalam mobil dan jangan kemana-mana. Ucap calon suami seraya melepas sabuk pengaman kemudian segera turun dari kendaraan roda 4-nya. Aku membuka kaca mobil, ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh mantan mertuaku itu. Karena sepertinya dia sedang mencaci maki Tante Nafsiyah. Ini dia orangnya. Kamu yang sudah membawa Vika ke rumah sakit, tapi tidak mau bertanggung jawab dan membayar biaya pengobatan anakku. Dasar sinting, teriak ibu ketika Kak Hamzah menghampirinya. Astagfirullah, sebenarnya otak ibu itu terbuat dari apa sih? Kenapa dia tidak pernah bisa berpikir dengan benar? Rafika kecelakaan dan kami menolongnya. Tapi bukannya berterima kasih, dia malah menuntut kami untuk membiayai seluruh pengobatan Rafika. Karena penasaran sekaligus gregetan, segera turun dari mobil, menghampiri ibu ingin membela Kak Hamzah. Ini dia nih, perempuan hobi gonta-ganti pasangan, wanita ganjen sok kecakapan. Sekarang bayar pengobatan Vika, atau kamu saya tuntut karena sudah menelantarkan anak saya yang sedang sekarat.
Ibu memaki serta mengancam, membuat dahi ini mengernyit bingung. Ya sudah, sekarang begini saja Bu, biar kita kembalikan Rafika ke jalanan, di tempat di mana dia mengalami kecelakaan kemarin, biar impas dan tidak diperkarakan oleh ibu. Lagian ibu itu aneh, ditolong bukannya berterima kasih malah mau nuntut yang nolong. Aku menatap wajah mantan mertua dengan mimik tidak suka. Diam kamu, sentaknya seraya menarik paksa kerudung yang sedang aku kenakan hingga terlepas. Untung saja Kak Amza dengan sigap segera melepaskan jaket yang sedang dia kenakan untuk menutupi kepalaku. Sulis, kamu itu benar-benar keterlaluan. Aku akan melaporkan kamu ke polisi karena sudah membuat keributan di butik. Tante Nafsia mengeluarkan ponselnya, sepertinya dia sedang menghubungi seseorang. Ayo sayang, kita masuk ke dalam butik. Jangan ladeni Tante Sulis. Sambil melirik ke arah ibu, lelaki dengan garis wajah tegas itu mengajakku masuk ke dalam. Aku menurutinya, sebab takut ibu berbuat lebih nekat lagi, hingga sampai menyakiti diriku. Tidak lama kemudian terdengar suara sirene mobil polisi. Apa uminya Kak Amza tadi memanggil polisi untuk menangkap ibu? Kalau iya, kasihan sekali dia. Tapi tidak apa-apalah, siapa tahu dengan cara seperti itu ibu bisa jerah. Aku tidak mau ikut campur apalagi sampai membela. Lepas, gak usah pegang-pegang, aku bisa jalan sendiri. Terdengar suara ibu berteriak. Aku mengintip dari balik kaca dan melihat ibu sedang diapit 2 orang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Ibu mencoba meronta melepaskan diri. Akan tetapi 2 orang berseragam tersebut tetap menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke kantor polisi. Ayo Ran, kita ke dalam. Tante Nafsia merangkul pundakku, kemudian membawaku masuk ke sebuah ruangan tempat di mana dia menyimpan koleksi-koleksi baju rancangannya dan mencoba salah satu baju pengantin berwarna putih tulang serta toska yang terlihat begitu indah juga pas di tubuhku. Kamu cantik sekali Ran, pantas saja anak tante tidak bisa berpaling dari kamu. Puji ibunya Kak Amza dengan mimik kagum. Mata bulat perempuan berhijab panjang menjuntai itu tidak lepas dari wajahku, membuat diri Indi menjadi salah tingkah. Terima kasih tante, menerbitkan senyuman di bibir. Ketika menoleh ke arah Kak Amza, ternyata pria beralis tebal tersebut juga sedang mengepas baju pengantin miliknya, membuat diri ini terkagum dengan ketamanan laki-laki yang beberapa pekan lagi akan sah menjadi pendamping hidupku. Aku terkesiap ketika mendengar deheman Kak Dimas dan segera menundukkan pandangan. Jangan dilihatin terus, belum halal. Bisik adik dari ayahku itu seraya menyeringai puas melihat wajah ini yang sudah bersemu merah. Resek banget sih Kak, bilang aja kakak iri. Sungutku seraya mencubit pinggang Kak Dimas hingga dia mengaduh kesakitan. Setelah mengepas baju pengantin, kami bertiga melanjutkan mencari cincin di sebuah pusat perbelanjaan ternama di kota Jakarta. Kamu suka yang ini nggak Ran? Tanya Kak Amza seraya menunjukkan sebuah cincin dengan permata berkilau-kilau yang menyembul di sebuah kotak beludru berwarna merah. Iya Kak, aku menjawab seraya mengambil benda-benda yang terbuat dari logam mulia tersebut. Kemudian mencoba menyematkan di jari manis. Pas. Ya sudah, kita ambil yang ini saja Kak. Oke, selain cincin mau beli apa lagi? Aku menoleh menatap wajah Kak Hamzah sekilas. Memangnya harus beli apa saja selain cincin? Dulu saat menikah dengan Mas Aziz, dia hanya memberikan sebuah cincin seberat 5 gram dan itu pun diminta kembali oleh ibu ketika kami hendak berpisah. Sayang, kok malah bengong? Enggak Kak, terserah kakak saja. Kamu pilih kalung sama gelangnya ya, soalnya kakak belum tahu selera kamu. Takutnya kalau kakak yang milih, kamu gak suka sama modelnya nanti. Aku pun segera melihat-lihat kalung yang terpajang di etalase, hingga akhirnya pilihanku jatuh kepada sebuah kalung dengan liontin hati yang terlihat sederhana namun elegan. Akan tetapi ketika melihat harganya yang lumayan cukup mahal, aku kembali menyerahkannya kepada pelayan toko. Kenapa Ran? Kok nggak jadi? Kemahalan Kak, beli cincin saja sudah cukup. Kalau kamu suka beli saja sayang, insya Allah kakak sanggup membelikannya untuk kamu. Aku mengembangkan sedikit senyuman. Masih banyak kebutuhan lainnya Kak, next time saja setelah menikah. Sebenarnya aku langsung suka melihat model kalung yang aku pilih tadi. Tapi kasihan kepada calon suami karena harganya terlalu mahal. Walaupun aku tahu keluarga Kak Hamzah dari kalangan orang berada. Namun dia itu bukan tipe laki-laki yang mengandalkan harta kekayaan kedua orang tuanya.
Dia lebih memilih dan mencari nafkah sendiri dengan membuka bengkel mobil kecil-kecilan. Bahkan dia juga tidak meminta uang kepada Om Benny untuk membeli segala kebutuhan pernikahan kami. Hanya baju pengantin saja yang dia dapat secara percuma dari uminya. Ponsel dalam tasku terdengar berdering berkali-kali. Gegas merogoh dalam-dalam kantong tas yang menggantung di pundak. Mengambil benda pipi persegi itu lalu menggeser tombol hijau menjawab panggilan dari Bunda. "Assalamualaikum Ran, kamu di mana?" Sapa Bunda dari ujung sambungan telepon. "Waalaikumsalam, aku lagi di toko perhiasan Bun, nyari cincin sama Kak Amza dan Kak Dimas." Aku menjawab sambil berjalan agak menjauh dari kedua pria yang sejak tadi mengawalku. "Di rumah ada kakaknya Aziz Ran, dia nyariin kamu." Dahiku mengernyit mendengar kabar kalau Mbak Selva sedang berada di rumah. Ada apa? "Ya sudah, sebentar lagi aku pulang kok Bun." "Iya." Segera mengakhiri panggilan telepon setelah mengucapkan salam, lalu mengajak Kak Dimas serta calon suami pulang. "Ada apa Ran?" tanya Kak Hamzah penasaran. "Ada Mbak Selva di rumah Kak." "Mau ngapain dia ke rumah Ran?" Kak Dimas menimpali. "Nggak tahu Kak," mengendikan bahu sebab aku sendiri tidak tahu ada maksud apa tiba-tiba mantan kakak ipar bersandang ke rumah. Biasanya dia paling anti menginjakan kaki di rumah Bunda. Tapi hari ini entah angin apa yang mendorong dia datang ke rumahku. Deru mesin kendaraan membawaku menjauh dari parkiran pusat perbelanjaan. Kali ini giliran Kak Dimas yang menyetir sedangkan Kak Absa duduk di kursi penumpang depan. Bercanda ria dengan pamanku membicarakan masa sekolah mereka dahulu. Aku hanya menyimak dan sesekali menerbitkan senyuman ketika mereka menceritakan hal-hal konyol yang menggelitik perut. Hingga tanpa sadar mobil yang aku tumpangi sudah menepi di halaman rumah. Mbak Selva langsung menangis serta mendekap erat tubuh ini ketika aku masuk sambil mengucapkan salam. Seumur-umur kenal dengan perempuan itu baru kali ini dia mau memelukku karena biasanya jangankan merengkuh. Berjabah tangan denganku saja rasanya enggan sekali dia melakukannya. "Ran, Mbak minta maaf atas semua kesalahan yang sudah Mbak lakukan sama kamu selama ini ya." Kini tangis Mbak Selva mulai pecah, membuat diri ini bertambah bingung saja. "Aku sudah memaafkan Mbak Selva jauh sebelum Mbak minta maaf sama aku." "Terima kasih Rania, kamu memang perempuan paling baik yang ada di muka bumi ini." Aku mencoba menarik kedua ujung bibir. Jujur, merasa semakin heran dengan perubahan sikap mantan kakak ipar yang tiba-tiba berubah menjadi baik serta lemah lembut seperti ini. Sebenarnya ada apa? "Ran." Wanita berambut sebahu tersebut menggenggam erat tanganku dan menatap lamat-lamat manik ini. "Iya Mbak, ada apa?" "Aku mohon sama kamu, tolong cabut tuntutan kamu kepada ibu dan Aziz. Aku yakin kamu wanita baik hati yang masih memiliki perasaan dan tidak akan membiarkan ibu lama-lama berada di dalam sel tahanan. Kasihan Fikaran, dia sedang koma dan tidak ada yang menemani di rumah sakit." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya secara perlahan. Sudah aku duga, jika dia tiba-tiba berubah baik, pasti ada maksud tertentu. "Aku tidak bisa Mbak," jawabku seraya bangkit dari tempat duduk dan meninggalkan Mbak Selva. "Ran, Mbak mohon, tolong buka sedikit pintu hati kamu. Kasihanilah keluarga kami Rania. Jangan buat kami menderita. Mbak tahu, keluarga kami memang pernah melakukan banyak kesalahan sama kamu. Tapi jangan kamu balas seperti ini. Kamu terlalu kejam Rania, memisahkan seorang ibu dengan anaknya yang sedang sekarat yang begitu membutuhkan perhatian dari ibunya. Kamu tidak punya hati." Runtuk Mbak Selva panjang lebar, seperti lupa dengan apa yang telah mereka lakukan terhadapku dulu. "Maaf, aku tidak bisa Mbak. Kesalahan ibu dan Mas Aziz sudah terlalu banyak. Lagian soal penangkapan ibu bukan aku yang melaporkannya, tetapi Tante Nafsiyah. Ibu berbuat keributan di butik, jadi dia dilaporkan ke polisi oleh calon mertuaku. Kalau Mbak pengen membebaskan ibu, silahkan Mbak bicara dengan Tante Nafsiyah, sebab dia yang lebih berhak memutuskan, bukan aku." "Mbak sudah meminta Tante Nafsiyah untuk melepaskan ibu, tapi dia menolak. Makanya Mbak meminta kamu, tolonglah Rania. Selama 6 mingguan kamu tinggal di rumah kami dan kami selalu berbuat baik sama kamu. Tidak pernah menyakiti hati kamu. Sekarang waktunya kamu balas budi kepada kami Rania." Cicit Mbak Selva benar-benar membuatku ingin tertawa. Bagaimana bisa? Dia berani mengungkit saat-saat aku tinggal bersama mereka dan mengatakan kalau mereka tidak pernah menyakiti hatiku.
Apa dia lupa kalau selama aku hidup bersama dengan keluarga Mas Aziz, dia serta yang lainnya selalu memperlakukan aku seperti pembantu? Kenapa malah melamun, Rania? Mbak Selva menyentuh pundakku. Maaf, Mbak, aku tidak bisa membantu. Menatap manik hitam mantan kakak ipar. Kemudian berjalan masuk menemui Safaras karena sudah rindu setelah seharian ditinggal pergi. Rania, dasar wanita tidak punya hati. Brengsek kamu, Rania. Awas saja. Teriak Mbak Selva seperti orang sedang kesetanan. Biarlah, lebih baik ku kunci pintu kamar dari dalam dan segera merebahkan bobot di samping Safaras yang masih terlelap. Pusing berurusan dengan keluarga mantan suami setiap hari. Hari ini sidang terakhir perceraianku dengan Mas Aziz. Karena dia sedang berada di dalam sel tahanan sehingga memudahkan proses perceraian kami. Apalagi sekarang ibu juga masih dibui. Tante Nafsia sengaja tidak mencabut tuntutannya sebab ingin ibu jerah dan memperbaiki sikap arogannya. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa lepas dari Aziz secara hukum juga agama, ucap Kak Amza saat kami keluar dari ruang sidang. Iya Kak, terima kasih ya karena kakak sudah banyak membantu aku. Menerbitkan sedikit senyuman tanpa menoleh ke arah Kak Amzah, takut tambah jatuh cinta dan tidak sabar untuk dihalalkan. Ya sudah, sekarang kita mau langsung pulang apa mau kemana dulu sayang? Langsung pulang saja Kak, kangen sama Faras, kasihan dari kemarin ditinggal terus sama umanya. Takut lama-lama jadi lebih dekat sama bunda ketimbang sama aku. Oke bos, kami berjalan bersisian menuruni undakan teras gedung pengadilan agama menuju mobil Kak Amza yang terparkir di halaman. Di situ sudah ada Pak Hasan, sopir Om Beni yang menunggu kami. Om Beni sengaja menyuruh sopirnya untuk menemani kami berdua. Sebab hari ini Kak Dimas sedang banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau juga tidak mau kami hanya jalan berdua saja. Sebab saat ini status kami masih tunangan, belum sah menjadi suami istri. Deru mesin kendaraan membawa kami menjauh dari parkiran gedung berlantai 3 itu. Aku duduk sendiri di kursi penumpang belakang. Sementara Kak Amza duduk di sebelah kursi kemudi menemani Pak Hasan. Mereka berdua terlihat akrab, bukan seperti sopir dengan anak majikan, melainkan sudah seperti dua orang teman. Om Beni memang selalu mengajarkan untuk saling menghargai tanpa memandang status ataupun kasta. Aku melirik benda bulat berwarna silver yang melingkar di pergelangan tangan. Sudah pukul 2 siang, segera turun dari mobil setelah mobil menepih di halaman rumah bunda. Mengucap terima kasih kepada Pak Hasan serta Kak Amza, kemudian segera masuk menemui Safaras. Bagaimana sidangnya sayang? Tanya bunda saat melihat aku masuk ke dalam sembari mengucap salam. Alhamdulillah lancar bun, sekarang aku sudah resmi lepas dari Mas Aziz secara hukum dan agama. Hak asuh Faras juga jatuh ke tangan aku karena selama hamil serta melahirkan Mas Aziz tidak pernah memberi nafkah. Apalagi ini Mas Aziz sedang ditahan, beberku panjang lebar. Bunda memeluk lalu mencium pipiku, memberi selamat karena akhirnya bisa terbebas dari belenggu rumah tangga yang tidak jelas statusnya. Walaupun dulu selalu berdoa kepada Allah supaya diberi jodoh seumur hidup dan menikah sekali saja. Namun takdir yang digariskan oleh ilahi harus seperti ini. Aku yakin skenario Allah lebih indah alurnya dan jodohku sebenarnya adalah Kak Amza. Kenapa melamun Ran? Apa kamu masih memikirkan Aziz? Bunda menangkup wajahku dengan kedua telapak tangan. Oh tentu tidak bun. Ya sudah, aku mau istirahat dulu. Faras aku bawa ke kamar ya bun. Mengambil jagoan kecilku dari gendongan bunda, lalu membawanya ke dalam kamar dan meletakkannya di box bayi yang dibelikan calon abinya dulu. Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk di gawaiku dari Kak Amza. Aku mengulum senyum membaca isi pesan tersebut sambil membayangkan saat dia mengucap janji suci di depan penghulu serta saksi. Ah, indah nian bayangan itu. Semoga saja tidak ada aral melintang yang menghadang. Beberapa bulan kemudian, memantaskan diri di depan cermin, menatap bayangan wajahku yang terlihat cantik mempesona dengan balutan hijab putih serta kebaya buatan Tante Nafsiah. Rasanya bagaikan mimpi, karena hari ini aku akan resmi menyandang status Nyonya Hamzah. Semoga saja rumah tangga yang kami bina langgeng sampai maut menjemput. Amin. Melalui pengeras suara, terdengar pembawa acara mulai membacakan susunan acara. Suara sang kori terdengar begitu menyejukkan hati, membuat mata ini tanpa terasa sudah menitikkan air hangat dan asin saking merdunya.
hingga tiba waktunya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ijab qabul, di mana Kak Hamzah akan mengambil alih tanggung jawab serta dosa-dosaku. Mengucap janji suci dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi juga kerabat serta tetangga. Saya terima nikah dan kawinnya Rania Humairah binti Haji Subair dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Kak Hamzah dengan lantang, tanpa hambatan, lalu para hadirin ramai bergemuruh mengucapkan kata sah. Alhamdulillah, akhirnya aku benar-benar sah menjadi istrinya Kak Hamzah. Selamat ya sayang, semoga kalian menjadi pasangan yang selalu harmonis, serta sakinah, mawaddah warohmah, ucap Bunda seraya memeluk tubuhku. Terima kasih Bunda, terima kasih karena selama ini aku selalu merepotkan Bunda dan Ayah. Lagi, 2 bulir air bening tiba-tiba lolos begitu saja membuat jejak lurus di pipi. Bunda lekas menghapus air mata bahagia itu, kemudian mengamit tanganku keluar dari kamar menemui laki-laki yang sekarang sudah menyandang gelar sebagai suami. Sambil mengembangkan senyuman yang begitu hangat, Kak Hamzah menatapku dari ujung kaki hingga ke ujung kepala, membuat diriku tersipu malu, sebab ini kali pertama dia menatap diriku begitu lama. Biasanya Kak Hamzah hanya menatap sekilas saja karena menghindari sinar mata. Mengambil tangan suami, mencium bagian punggungnya lalu memejamkan mata ketika dia mendaratkan ciuman di kening. Setelah itu Kak Hamzah menyematkan sebuah cincin berlian yang kami beli lalu membacakan doa setelah ijab qabul. Bahagia rasanya karena akhirnya kami bisa disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Hampir semua tetangga serta kerabat juga mendukung hubungan kami, sebab mereka semua kesal dengan sikap Mas Aziz yang mencamakan diriku, hanya karena curiga kalau aku sedang mengandung benih cinta laki-laki lain. Kak, aku mau istirahat sama nyusuin Faras dulu boleh? Soalnya setiap jam segini dia pasti sudah mau bobo sambil mimi. Pamitku ketika jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 8 malam. Iya sayang, nanti kakak nyusul. Kak Hamzah mengusap lembut kepalaku sambil mengulas senyum. Aku hanya menjawab dengan menganggukkan kepala, masih belum terbiasa dengan suami. Loh, kok pengantinnya malah masuk ke kamar? Bunda menatap nyelidik ke arahku. Mau menyusui Faras Bun? Oh ya udah, malam ini dia bobok sama Bunda ya. Aku menggigit bibir, merasa keberatan karena harus tidur tanpa Faras. Harusnya kami dipisahkan karena ada Kak Hamzah. Tapi Bun, mencoba sedikit protes. Biar gak ada yang ganggu malam pertama kalian. Hah? Malam pertama? Apa kami akan langsung melaksanakannya? Sementara aku saja belum ikut program keluarga berencana. Usia Faras baru 5 bulan. Masih terlalu kecil jika aku harus kembali hamil, apalagi aku baru selesai menstruasi sehari yang lalu. Aku takut beberapa minggu setelah menikah dengan Kak Hamzah aku kembali hamil, lalu dia curiga dan meninggalkan aku seperti Mas Aziz dulu. Ya Allah, jangan biarkan hal buruk itu kembali menimpa rumah tanggaku. Kok wajah kamu malah sedih begitu? Bunda mengerutkan dahi menatapku dengan mimik heran. Apa boleh Faras tidur sama aku, Bun? Ran, kamu itu masih pengantin baru, masa iya malam pengantin kamu malah dihabiskan dengan mengurus Faras? Faras itu anak aku Bun, dia juga bukan tipe bayi yang suka bangun tengah malam dan mengganggu istirahat orang lain kok. Kalau Kak Hamzah gak mau ada Faras, kenapa harus menikah sama aku yang statusnya janda beranak 1? Kakak gak pernah keberatan Ran, kakak juga sudah menganggap Faras seperti anak kakak sendiri. Aku dan Bunda menoleh ke arah sumber suara. Kak Hamzah sudah berdiri di muka pintu, menatap kami yang sedang berdebat di dalam kamar. Ya sudah, kalau begitu, Bunda permisi dulu. Bunda beranjak dari duduknya, lalu segera keluar meninggalkan kami. Kak Hamzah segera menutup pintu, mendekat ke arahku kemudian duduk bersisian denganku. Karena dalam keadaan sedang menyusui Faras, aku segera memutar badan memunggunginya. Merasa sedikit terisi saat dia menatap area itu dengan wajah aneh. Faras masih boleh tidur sama aku kan kak? Tanyaku ragu-ragu sekaligus takut dia tidak memberi izin. Tentu saja boleh sayang, dia kan anak kita. Lelaki bertubuh atletis itu tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggang, lalu menekan dagunya di pundak. Ya sudah, sekarang kakak mandi dulu. Nanti kalau Faras sudah bobo, kita segera melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan tidur. Sudah malam. Lagi, aku hanya menjawabnya dengan anggukan. Tidak lama kemudian pintu kembali diketuk.
Aku segera meletakkan Safaras di ranjang bayi, membuka pintu dan ternyata bunda yang datang mengantarkan termos air serta susu formula. Takut Faras kurang kenyang mimi asinya karena air susuku memang tidak terlalu banyak. "Kamu sudah mandi belum sayang?" Aku terhenyak ketika tiba-tiba Kak Amza sudah berdiri di belakangku dengan tubuh bagian bawah hanya dililit handuk. Ada yang terasa menghangat di sekujur tubuh saat melihat dia berpenampilan seperti itu. "Ayo bersih-bersih badan dulu, habis ini kita sholat. Memangnya mau liatin kakak seperti itu terus?" godanya lagi. Aku segera mengalihkan pandangan dan lekas beranjak masuk ke kamar mandi. Duh, kok bisa-bisanya malah terpesona dengan perut bak roti bosobek yang disuguhkan oleh suami. "Tenang Rania, dia sudah menjadi milik kamu." "Kak," panggilku pelan ketika kami sudah naik di peraduan setelah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. "Ada apa?" Lelaki dengan garis wajah tegas tersebut menatapku sambil mengusap lembut pipiku. "Aku belum ikut KB, bisa nggak kita jangan begituan dulu?" Dengan susah payah aku mengeluarkan kalimat tersebut, takut menyakiti perasaan laki-laki yang baru beberapa jam yang lalu menjadi suamiku itu. "Memangnya harus KB dulu?" Dia menatap dalam-dalam manik coklatku. "Aku takut langsung hamil kalau melakukannya, dan kamu akan mencurigai aku setelah berhubungan dengan orang lain sebelum menikah. Aku takut kejadian setahun yang lalu terulang kembali. Aku tidak mau dicampakkan dan ditinggalkan, apalagi dalam keadaan sedang berbadan 2. Rasanya terlalu sakit jika membayangkan itu sampai terjadi lagi." "Ya Allah sayang, kakak bukan tipe laki-laki seperti itu. Kamu percaya sama kakak. Kita tidak akan berpisah sampai kapanpun, kecuali maut yang memisahkan kita berdua." Diusapnya air mata yang terus saja berlomba-lomba meluncur dari pelupuk, menarik tubuh ini ke dalam pelukannya dan mengusap lembut rambutku yang tergerai. "Jangan pernah ceraikan aku, Kak." "Enggak sayang, kita akan menua bersama." Lelaki dengan wajah tampan itu membingkai wajahku, mendaratkan bibir di tempat yang sama, kemudian entah siapa yang memulai duluan. Kami sudah berada di dalam satu selimut. Kak Amza membaca doa sebelum akhirnya meminta haknya sebagai suami untuk pertama kalinya. Lamat-lamat terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan subuh. Gegas menyibak selimut, duduk di tepi ranjang karena di dalam kamar mandi terdengar Kak Amza sedang membasuh badan. Tidak lama kemudian seraut wajah tampan muncul dari balik pintu, menerbitkan senyum di bibir pelamnya sambil berjalan ke arahku. "Kamu sudah bangun sayang?" tanya Kak Amza seraya menggosok rambutnya yang basah menggunakan handuk merah muda milikku. "Sudah Kak, kakak mau sholat di musola apa di rumah?" "Di musola saja sayang, berjamaah." "Ya sudah, aku mandi dulu ya Kak. Maaf karena aku bangun lebih lambat dari kakak, sampai-sampai tidak menyiapkan baju koko sama sarung untuk kakak." "Gak apa-apa sayang, kakak bisa ambil sendiri kok." Kami mengakhiri obrolan karena sebentar lagi iqomah dikumandangkan. Kak Hamza harus segera ke surau, sedangkan aku juga harus segera menghilangkan hadas besar serta melaksanakan ibadah wajib 2 rakaat. Selesai sholat, aku segera pergi ke dapur menyiapkan sarapan untuk suami. Mumpung Safaras belum bangun. "Masak apa?" Aku terkesiap ketika tiba-tiba sebuah tangan kekar bertengger di pinggang. Aku tidak biasa diperlakukan semanis ini oleh Mas Aziz dulu, karena mantan suami memang tergolong orang yang sangat cuek. "Kok ekspresinya kaget begitu sayang?" "Lagian, kakak pagi-pagi sudah peluk-peluk aku kan jadi kaget." Memonyongkan bibir manja, menatap wajah tampan suami sambil mengusap lembut pipinya. "Kan sudah halal, boleh dong peluk-peluk istri." Aku menerbitkan sebuah senyuman, melanjutkan masak lalu menghidangkan setelah matang. "Sayang, kakak ada sedikit hadiah buat kamu." Kak Amza mengeluarkan sebuah kotak berwarna merah dari dalam saku baju kokonya lalu menyerahkan kepadaku. Sambil menatap bingung kau ambil barang pemberian suami, membukanya dan terkesiap saat melihat isinya. "Ini kan kalung yang aku pilih waktu itu Kak." "Iya, kakak sengaja membelikannya untuk kamu karena kakak tahu kamu sangat menyukai kalung itu." "Tapi Kak, ini kan harganya mahal banget." "Lebih mahal harga senyuman kamu daripada harga perhiasan yang aku beli." Kak Hamza meraih jemariku dan menggenggamnya. Dia segera melepas genggamannya ketika tiba-tiba Kak Dimas sudah duduk di sebelahku. "Pengantin baru pegang-pegangan terus, memangnya semalam gak puas ngabisin malam bersama?"
Celotehnya lagi membuat pipi ini seketika bersemu merah. Aku segera memasukkan hadiah pemberian ke Amza ke dalam saku daster. Menyendok nasi untuk ke Amza lalu meletakkan sepotong ikan goreng di atasnya serta mengambilkan sayur. Sekarang aku nggak ada yang nyedokin nasi, protes Kak Dimas. Menenggus kesal karena Kak Dimas selalu saja mengganggu. Biasa aja kaliran ekspresinya. Laki-laki berhidung bengir itu terkekeh-kekeh sambil mengusap rambutku yang masih basah. Ran, kakak mau bicara sama kamu. Kak Amza duduk di sebelahku sambil memangku Safaras. Ada apa kak? Begini sayang, rencananya kakak akan mengajak kamu pindah ke bengkel. Kita tinggal di sana. Apa kamu mau sayang? Di sana tempatnya bersih dan nyaman kok. Kakak juga sudah memasang air conditioner supaya kamu dan Faras tidak kegerahan. Apa harus secepatnya kak? Iya. Kalau kamu tidak keberatan sayang, biar kita bisa mandiri dan tidak terus-menerus merepotkan bunda. Aku menggigit bibir sambil meremas baju yang sedang kukenakan. Jujur belum siap jika harus berjauhan dengan bunda, karena masih trauma dengan kejadian yang pernah menimpa kala ikut tinggal bersama Mas Aziz dulu dan diperlakukan seperti pembantu. Tidak usah dipikirkan sayang, kalau kamu tidak mau kakak tidak memaksa. Kakak tidak mau membuat kamu merasa tidak nyaman hidup sama kakak. Dengan penuh kelembutan ia mengusap pipi ini. Beri aku waktu untuk berpikir ya kak. Iya sayang, ya sudah, sekarang kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Kak Hamzah mendaratkan kecupan singkat di keningku, meletakkan Safaras di atas kasur dan dia langsung berangkat kerja. Selepas kepergian suami, aku terus menimbang-nimbang ucapannya. Galau, bimbang, harus menurut atau tidak. Loh Ran, kok pagi-pagi sudah bengong? Bunda mengusap pelan bahuku. Kak Hamzah ngajak pindah pun. Ke rumah Nafsiah. Ke bengkel. Lantas, kamu kenapa melamun? Aku belum siap pun. Siap belum siap, seorang istri itu harus mengikuti suami kemanapun, bahkan sampai ke lubang semut sekalipun. Tapi bun, berpikir positif Rania, jangan samakan Hamzah dengan Aziz. Dia itu laki-laki soleh, berbeda dengan mantan suami kamu itu. Apa bunda tidak apa-apa kalau aku tinggal? Sudah resiko bunda punya anak perempuan Rania, suatu saat pasti ditinggalkan tanpa mampu mencegah dan harus ikhlas. Aku mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Bismillah, aku harus melupakan duka lara yang pernah menimpa. Menatap ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Jarum pendek jam sudah menuju ke angka 11.30 siang. Aku mengambil rantang, mengisinya dengan nasi juga lauk pauk lalu segera memesan taksi online, berniat mengantarkan makan siang untuk suami ke bengkel. Kak Amsa sedang berada di lantai 2 ketika aku sampai dan bengkel dalam keadaan ramai tamu. Alhamdulillah, semoga saja rezeki suami selalu dilancarkan oleh Allah dan bengkelnya selalu ramai pengunjung. Karena ada banyak orang yang berharap dari bengkel tersebut, menggantungkan hidup serta mengais rezeki dari tempat ini. Assalamualaikum, mengetuk pintu yang sedikit terbuka sambil mengucapkan salam. Aku mengulas senyum, menatap suami yang sedang melaksanakan sholat zuhur di dalam kamar, lalu berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjang. Mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, kamar yang sudah Kak Amsa siapkan ternyata memang benar-benar nyaman. Sepertinya semua perabot yang ada masih baru dan sengaja disiapkan untuk aku serta Safaras. Ya Allah, akan merasa bersalah sekali jika aku menolak untuk pindah. Dia sudah menyiapkan segalanya untuk aku. Rela merogoh kocek begitu dalam asalkan aku merasa nyaman. Hai sayangku, tumben datang ke bengkel. Iya kak, aku kangen sama kakak. Sekalian kepengen makan siang bersama suami tercinta. Memangnya sayangku bawa apa? Nasi sama goreng ayam. Perkedel juga oseng sawi. Alhamdulillah, kebetulan perut kakak sudah lapar sekali. Ayo kita makan berdua. Iya kak. Aku beranjak dari dudukku, hendak menyiapkan makanan untuk suami. Akan tetapi pria berjambang tipis itu melarangnya dan menyuruhku tetap duduk lalu menyuapiku sebab saat ini Safaras sedang meminum susu ASI. Dan suami tidak mau sampai aku menghentikan aktivitasku menyusui. Terima kasih ya Allah. Karena engkau telah mengirimkan jodoh terbaik untukku, mengangkatku dari duka yang membelenggu, lalu menerbitkan pelangi di kehidupanku yang baru. Keesokan harinya, setelah dipikir secara matang juga mendapat dukungan dari bunda, aku akhirnya memutuskan menyetujui untuk pindah ke bengkel.
Binar bahagia terpancar jelas di wajah suami ketika kami sudah benar-benar tinggal di tempat yang dia sediakan. Ya, meskipun tepatnya tidak sebesar rumah bunda ataupun rumah Umi, tapi aku merasa betah karena Kak Hamzah selalu melimpahkan seluruh perhatiannya kepadaku juga Safaras. Bahkan, dia melarangku untuk melakukan pekerjaan rumah dan langsung mencarikan asisten rumah tangga untuk membantu membersihkan rumah serta mencuci pakaian kotor kami. Aku hanya mendapat tugas masak dan mengurus anak saja. 2 bulan kemudian, menyiapkan sarapan untuk suami, aku memegangi kepala karena tiba-tiba terasa pusing dan pandangan berkunang-kunang. Sudah beberapa hari ini aku mengeluhkan tidak enak badan, ingin periksa saku ternyata malah sedang mengandung. Trauma yang aku rasakan membuatku tidak berani mengungkapkan. Kalau sekarang ini sudah merasakan tanda-tanda kehamilan, takut kejadian beberapa bulan yang lalu kembali menimpa, dibuang kala tengah berbadan 2 serta diceraikan. Ya Allah, aku melungguh lemas di kursi meja makan dengan mode masih memijat pelipis yang terasa berdenyut. Loh sayang, kamu kok malam melamun pagi-pagi begini? Ada apa? Tiba-tiba Kak Hamzah memelukku dari belakang, mencium pundak kepalaku seperti biasanya ketika kami sedang berdua. Oh enggak Kak, aku cuma lagi pusing saja. Pusing? Sakit kepala? Oh kirain pusing kenapa? Kamu masak apa? Masak sayur lodeh dan tempe orek Kak. Tadinya mau goreng ikan juga. Aku malah mual lihat ikan yang udah dikasih bumbu kuning. Dia kayak bergerak-gerak gitu. Bergidik ngeri jika membayangkan kejadian tadi ketika hendak menggoreng ikan. Dahi laki-laki keturunan Timur Tengah itu berkerut-kerut menatapku dengan mimik aneh. Ya sudah, apapun yang kamu masak pasti rasanya enak. Kakak pasti akan memakannya sampai habis. Tenang saja, dan setelah ini kita ke dokter. Kita periksakan keadaan kamu, karena akhir-akhir ini kakak lihat kamu sering terlihat pucat dan mengeluh pusing. Kakak tidak mau terjadi sesuatu terhadap istri kakak. Dia mengelus lembut pipiku. Kak, menggenggam jemari suami, menatap lekat manik lega miliknya. Iya sayang. Kalau aku ternyata hamil, apakah kakak akan mengakui anak ini sebagai darah daging kakak? Lagi, dahi suami berkerut-kerut sambil memindai wajahku. Pasti dong sayang. Masa enggak? Kan setiap malam kamu sama kakak. Lagian kok pertanyaan kamu aneh banget. Soalnya aku merasakan tanda-tanda kehamilan Kak. Aku mau bilang sama kakak tapi aku takut. Diam juga aku malah tidak bisa tenang. Subhanallah, kamu serius? Alhamdulillah kalau kamu udah isi. Kakak kabari Umi ya. Nanti saja Kak. Kalau sudah ketahuan positif atau tidaknya, ini kan baru tanda-tanda, belum diperiksa. Lelaki bertubuh kekar itu mengusap perut datarku dan menciuminya berkali-kali. Ternyata semua ini hanya ketakutanku saja. Kak Hamzah tidak seperti Mas Aziz. Dia tidak menolak calon anaknya dan memfitnahku telah berzinah. Maafkan aku Kak, karena sudah berprasangka buruk kepadamu. Bang Faras mau punya dede. Dia menimang-nimang Safaras sambil menciumi pipi malaikat kecilku. Pendar bahagia tidak mampu dia sembunyikan dan tidak henti-hentinya dia mengucapkan rasa syukur karena dokter spesialis kandungan mengatakan kalau aku sedang mengandung 7 minggu 2 hari. Pun dengan bunda, apalagi Umi yang memang sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Meski dia begitu menyayangi Safaras, aku yakin Umi juga pasti menginginkan cucu yang terlahir dari rahimku. Buah cintaku dengan putra semata wayangnya. Semoga saja kebahagiaan ini tidak akan pernah berakhir. Hidupku selalu diselimuti dengan cinta serta kasih sayang dari orang-orang di sekitar. Dan kan kukubur dalam-dalam masa lalu kelam, membiarkan bahagia selalu bertahta. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanum mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.